Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat berkah dimanapun berada, alhamdulillah pada siang hari ini di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di dalam acara ngobrol berkah yang dipersembahkan oleh jadiberkah.id. Alhamdulillah atas izin Allah, sudah selayaknya kita bersyukur karena Allah masih berikan kita kesempatan, Allah masih berikan kita umur, kita masih bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah akan tambah syukur sebagai bentuk nikmat kepada kita. Shalawat dan salam tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, kehadirat Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliau, dengan kasih sayang beliau, dengan doa-doa beliau, kita dapat menikmati manisnya iman, manisnya ihsan, dan juga Islam sampai dengan hari ini. Dan mudah-mudahan keberkahan juga senantiasa terlimpah untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, untuk para tabi'in, tabi'in, dan juga pengikutnya. Dan mudah-mudahan kelak kita termasuk pengikut Nabi Muhammad SAW yang di hari akhir mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat berkah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan ada acara ngobrol berkah, webinar gitu ya. Seperti biasa, ini acara rutin dari Jadi Berkah, jadiberkah.id. Mudah-mudahan ini mendorong semangat kita sebagaimana tagline-nya jadiberkah.id, yaitu sedekah jadi mudah. Ya, jadi mudah-mudahan ini memfasilitasi kita untuk bersedekah menjadi lebih mudah. Baik, sahabat berkah dimanapun berada, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu acara kita dengan sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan di awal, jadi acara ini disponsori oleh jadiberkah.id. Jadi kalau sahabat berkah masih bingung apa sih jadiberkah.id gitu ya. Jadiberkah.id itu adalah platform untuk pengumpulan donasi atau crowdfunding dengan kekhususan pada peruntukannya, yaitu untuk zakat, infak, dan sedekah, sampai dengan penyalurannya yang dapat dipantau pada setiap programnya. Lantas kalau kita bertanya bagaimana penyalurannya, terpercaya atau tidak? Sahabat berkah tidak perlu khawatir. Yang pertama, jadiberkah.id merupakan platform ZSwap secara online dalam pengelolaan Bank Syariah Indonesia, salah satu bank syariah terbesar, jadi pasti bisa kita pantau. Kemudian yang kedua, jadiberkah.id juga platform berkumpulnya lembaga-lembaga zakat terpercaya. Sebagai contoh, di dalamnya nanti ada ACT, ada Rumah Zakat, ada Wakaf BSM Umat, ada Dompet Duafa, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di websitenya saat ini tercatat ada 119 program yang melibatkan 57 lembaga di dalamnya, ditambah juga sudah ada 2.782 donatur yang tergabung. Jadi yuk kita donasi di Jadi Berkah sedekah jadi mudah. Nah, kemudian webinar ini dilaksanakan sebagai salah satu wadah atau cara untuk mengajak sahabat-sahabat berkah sekalian untuk berpartisipasi aktif, menyalurkan sebagian rezeki kita untuk menjadi donasi yang terbaik. Sebagaimana tagline kita, jadi berkah sedekah jadi mudah. Sekarang, kalau kita mau bersedekah, cukup ambil gadget kita, ambil device kita, kemudian masuk ke jadiberkah.id. Di sana kita bisa pilih beragam program donasi yang dapat kita pilih. Sahabat berkah mau wakaf untuk masjid? Ada. Mau wakaf untuk sumur di Gaza? Ada. Mau sedekah jariah untuk masjid di Afrika? Bisa. Mau misalnya di sekitar kita ada guru ngaji gitu ya, atau kita mau bantu guru ngaji, tersedia juga. Atau nih tanggal 25 yang biasanya habis gajian, mau zakat, bisa juga melalui jadiberkah.id. Ada beragam pilihan untuk berdonasi, menyalurkan rezeki terbaik kita untuk menebar kebaikan. Yuk donasi di Jadi Berkah. Jadi berkah, sedekah, jadi mudah. Baik, sahabat berkah sekalian, kita akan sama-sama mulai webinar kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita, Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Namun sebelum itu ingin saya informasikan terlebih dahulu,
sepanjang nanti acara webinar, sahabat berkah sekalian juga dapat memberikan pertanyaan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas atau masih pengen diperdalam atau masih ada yang pengen ditanyakan misalnya seputar tema kita pada hari ini. Tema kita adalah bagaimana menumbuhkan empati anak gitu ya. Jadi tema kita adalah menumbuhkan empati anak. Jadi kalau nanti ada yang mau ditanyakan bagaimana caranya, silahkan bisa diketikkan melalui kolom Q&A. Insya Allah nanti kita akan bacakan pada sesi tanya jawab. Dan bagi penanya yang beruntung gitu ya, bagi Bapak sahabat berkah yang memiliki pertanyaan terbaik gitu ya, nanti akan ada giveaway gitu ya. Jadi panitia sudah menyiapkan beberapa giveaway spesial untuk penanya-penanya yang beruntung gitu ya. Baik, sahabat berkah sekalian dimanapun berada, alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita dengarkan dan kita ambil insight dari apa yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan, izinkan sejenak saya membacakan terlebih dahulu profil singkat dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Nama lengkap beliau adalah Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CMNLP. Beliau lahir di Jakarta 17 Desember. Saat ini beliau adalah medical doctor, juga sebagai konsultan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Beliau juga mendapatkan certified hypnotherapist dan juga praktisi neuroparenting skill. Beliau setelah menyelesaikan pendidikannya di pendidikan formalnya TK, SD, SMP, SMA di Jakarta, beliau melanjutkan sebagai sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, yang kemudian dilanjutkan dengan program profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau juga mendapatkan Certified Hypnotherapist pada Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy di Adi W. Gunawan Institute Mind of Technology, Surabaya. Kemudian juga mendapatkan Certified Master Practitioner Neo-Neuro-Linguistic Programming dari NLLP Society Indonesia. Kurang lebih itu riwayat pendidikan, tentu ada lagi yang masih banyak yang belum saya sebutkan, tapi kurang lebih itu yang tadi saya sampaikan. Kemudian riwayat pekerjaan beliau, kalau yang saat ini, kalau saya lihat, beliau adalah sebagai penasehat unit narkoba RS Bayangkara Lemdikpol Jakarta. Beliau juga sebagai Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia atau AIRI, kemudian juga sebagai Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya gitu ya. Kemudian juga sebelumnya pernah menjadi Koordinator Unit Narkoba di RS Pondok Indah, kemudian Kepala Unit Narkoba di RS Harum Jakarta. Luar biasa secara pengalaman pekerjaan beliau, pengalaman beliau menangani apa namanya ya, yang perlu dibelikan, kalau bahasa sekarangnya tuh healing kali ya Bu Dokter ya. Jadi luar biasa, maka sebuah kebahagiaan gitu ya, sebuah kesempatan yang sangat luar biasa pada siang hari ini kita dan sahabat-sahabat berkah semua akan mendapatkan kira-kira bagaimana cara untuk apa namanya menumbuhkan empati anak. Kemudian di antara penghargaan yang didapatkan oleh Bu Dokter antara lain yaitu di tahun 2009 Ibu Dokter mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dengan nama Warga Utama dalam bidang terapi dan rehabilitasi narkoba. Kemudian di tahun 2018 mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari Organisasi Aksi Sosial Era Kabinet Kerja atau OASE. Dan di tahun 2020 mendapatkan penghargaan sebagai Parenting and Health Daiyah dari Media Muslim Choice Award. Itu menambah deretan-deretan penghargaan seperti sebelumnya mendapatkan She Can Award dari Tupperware sebagai salah satu wanita inspiratif di tahun 2013, kemudian mendapatkan penghargaan IndiHome Inspiring Woman Award dari Telkom Indonesia sebagai Woman Health Activist di tahun 2014, dan banyak penghargaan lainnya. Jadi dengan luar biasa sebutan itu Bu Dokter, terima kasih sudah menyempatkan untuk bisa berbagi bersama kami di siang hari ini di acara Ngobrol Berkah. Rasanya tak perlu berpanjang lebar lagi, sudah cukup banyak juga kalau saya lihat di beberapa media sosial, kemudian dari beberapa saya juga pernah ikuti beberapa kajian-kajian yang luar biasa, jadi rasanya sudah tidak sabar lagi untuk sama-sama mendengarkan sharing dan juga mendapatkan insight dari materi kali ini. Kepada Dr. Aisyah Dahlan kami persilahkan. Baik, terima kasih. 1, 2, 3, terdengar suara, Mas? Terdengar jelas, Bu Dokter. Jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran, Mas Ridwan Marbani. Salam kenal, baru jumpa kita?
Salam kenal Ibu, baru. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ini jadi berkah.id dan hari ini sahabat berkah bergabung di Jumat Barokah siang hari ya, Masya Allah ya. Yang saya hormati Bapak Bagus Ikhwantoro selaku pimpinan, kemudian terima kasih Pak Cal, Mas Ersyad, ini yang setia menghubungi kami. Alhamdulillah. Senang rasanya diingat terus dan diajak. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Bu Aisyah. Sama-sama, alhamdulillah saya yang terima kasih sekali. Dan hari ini dipilihkan panitia topik tentang menumbuhkan empati pada anak ya. Mudah-mudahan di diri kita sebagai orang tua sudah tumbuh juga empatinya kan. Karena kalau mau menumbuhkan pada anak, ya tentu harusnya yang pertama ditumbuhkan adalah empati diri kita ya. Nah, seperti biasa ya mungkin sahabat-sahabat jadi berkah.id juga sudah hafal kalau saya sharing biasanya akan cerita dari sisi tinjauan neuropsikologi. Jadi saya izin teman-teman sahabat berkah, Mas Ridwan pakai slide aja ya. Jadi kayak ini nih, kayak kuliah. Kuliah kedokteran, tapi yang sebentar aja, yang cepat. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu dan mohon kasih kabar apakah sudah tershare. Baik, mudah-mudahan sudah tershare. Saya atur Sudah dulu Bu Dokter, sudah terlihat. Iya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, menumbuhkan empati pada anak. Nah, ini ya. Jadi kita sih udah merasa ya kalau namanya berempati itu langsung itu kok kayaknya antara kepala dan seluruh badan gitu ya, terutama bagian sudur, bagian dada itu kayaknya ketarik gitu ya. Nah, ini yang terjadi sebetulnya ya. Nah, tapi sebelumnya kita juga harus tahu empati itu ya, banyak sekali definisinya, tapi kita ambil yang gampang saja. Jadi empati itu kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain ya. Nah, ini sebetulnya dari bayi loh, dari bayi bisa begini. Tapi nanti makin berkembang pada saat anak-anak, makin berkembang pada saat remaja, makin berkembang pada saat kita usia dewasa, ya. Nah, kemudian dikatakan juga ya bisa melihat dari sudut pandang orang tersebut gitu. Jadi nggak dikit-dikit kita langsung komen menyalahin orang kan itu. Berarti kalau langsung komen nyalahin orang, ada orang cerita mungkin apalagi zaman sekarang ya di media sosial. Kemudian komennya langsung nyalahin orang itu tanpa kita mencoba untuk memahami, merasakan dan melihat dari sudut pandang orang tersebut, berarti kita kurang berempati itu katanya ya gitu. Nah, kemudian terus membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Dan caranya nih. Jadi dari definisi empati saja, ini sudah ada terungkap cara, yaitu membayangkan kalau saya jadi dia gimana gitu. Nah, rupanya secara psikologis, empati ini memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Ya, nah, nanti ada istilah empati dan simpati. Ya, Mas Ridwan sering dengar ya. Nah, bedanya apa ya? Bedanya secara simpel gini aja. Empati ya I feel how you feel, simpati I know how you feel kan gitu. Jadi kalau simpati kan baru tahu ya bagaimana perasaanmu, kalau empati saya merasakan bagaimana perasaanmu gitu. Jadi nanti tingkatannya nanti empati itu paling tinggi memang, paling tinggi. Jadi nanti ada empati, simpati, ada lagi paling bawah namanya apa? Antipati. Nah, kalau ini dia nggak bisa ngerasain nih. Dan tanpa terasa, ya banyak sekali orang antipati ya terhadap orang lain gitu. Ya, tercermin dari kalau sekarang apa-apa bisa kita baca dari komen gitu ya. Tercermin dari situ gitu. Ya. Tapi ada juga orang yang simpati gitu ya. Saya ya ngerti perasaanmu. Oh, itu namanya kategori simpati deh. Tapi kalau sampai
ya saya memahami gitu ya. Jadi bukan hanya tahu tapi memahami dan bisa rasa apa yang kamu rasa, dia di atasnya lagi empati ya. Karena nanti empati ini powernya lebih tinggi dibanding simpati sebetulnya. Ya, lebih tinggi. Sehingga dikatakan ada ciri-ciri sebetulnya bahwa seseorang itu empatinya sudah muncul ya, atau sudah di atas level simpati ya. Ciri-cirinya nanti kita cek masing-masing ya, sahabat jadi berkah ini, sahabat berkah, kita cek masing-masing ya, ada nggak sih di ciri-ciri ini gitu kan. Jadi memiliki kepedulian yang tinggi dan kebaikan terhadap orang lain. Jadi peduli gitu ya, ngerasain gitu ya. Kemudian bisa nggak sih jadi pendengar yang baik? Itu mulai ciri-ciri orang berempati itu. Jadi pas orang lagi ngomong kita dengerin gitu ya. Nggak langsung interupsi, nggak langsung juga kepengen cerita tentang ya perasaan kita gitu ya. Kemudian apa lagi? Ya itu tadi, pandai memahami perasaan orang lain gitu tanpa menjudgment kan. Sering dijadikan tempat curhat orang lain. Nah, Mas Ridwan sering nggak tuh? Ya, dalam seminggu aja misalnya, ya ada tanpa terasa temen curhat, tapi memang gaya curhat bapak-bapak sama gaya curhat ibu-ibu kan beda tuh. Bapak-bapak curhatnya simpel aja, ngomong nggak banyak-banyak. Karena omongan bapak-bapak cuma sedikit kan, gitu. Berarti ya orang yang sering dijadikan tempat curhat orang lain, atau paling enggak orang itu mau cerita aja lah apa perasaannya, berarti ya kita sudah berempati sebetulnya, sudah dimasukkan kategori punya empati. Ya. Kemudian sering memikirkan perasaan orang lain gitu. Ini juga nih kategori orang yang sudah punya empati, sering diminta menjadi penasehat bagi masalah orang lain. Ya. Kemudian sering merasa terbebani oleh peristiwa-peristiwa tragis gitu ya. Lihat foto orang ngantri minyak, langsung ikut juga gitu. Aduh, kalau aku di sana gimana, itu ya berarti udah punya empati tuh ya. Terus berusaha, nah ini dia, berusaha untuk selalu membantu orang lain yang menderita. Jadi ada usahanya gitu, berempati ini. Maka sebetulnya kadang-kadang kita juga kadang-kadang nih ya Mas Ridwan, mau berusaha bantu orang lain, cuman nggak tahu gimana caranya, apalagi lagi pandemi. Iya. Ya, sering di antara kita nggak tahu di sebelah rumah orang sedang sedih kah, atau di sekeliling kita ada orang harus dibantu. Itulah makanya saya kemarin habis ngobrol-ngobrol sama anak bungsu saya anak-anak panggil saya kan Bu Isa ya. Bu Isa tuh salut sama orang-orang yang mau bikin satu wadah yang mau memperantarai antara orang yang ingin membantu dengan orang yang dibantu. Karena kita pengen bantu, cuman karena nggak boleh keluar kan, kemana dibantunya? Iya. Gitu. Maka harus ada satu wadah memang. Nah, insya Allah teman-teman di Jadi Berkah.id ini salah satu dari wadah-wadah yang bisa melakukan ini, karena nggak tahu. Ya, saya juga nggak tahu, apalagi di kota besar, pandemi pula, udah di rumah aja. Ya, mungkin kalau tetangga kanan kiri depan belakang udah tahu lah ya, bahwa bagaimana status ekonomi karena lihat rumah sama mobilnya. Tapi belum tahu juga tuh, apa dia kesusahan kah? Apa dia sakit kan gitu ya. Apalagi 1 kilo dari rumah. Ini dia. Makanya disinilah kita ya, orang yang mau berusaha untuk membantu orang lain dan tahu bahwa nggak mampu untuk datengin atau nyari sendiri dan mengajak atau ya menyalurkannya dengan institusi yang membantu, itu berarti kita udah punya empati, ya. Terus mudah mengetahui ketika seseorang berkata tidak jujur. Nah, ini nih. Cuman kata istri, saya paling sering kalau suami yang tidak jujur, kata istri. Nggak apa-apa Bun, itu juga namanya berempati. Cuman hati-hati ya, kita empati atau parno ya. Ya, jangan sampai jadi waham curiga gitu. Ya, nah nanti kita lihat tuh kenapa kok bisa ya ini semua terjadi. Terus, nah cuman memang orang yang punya level empati tinggi terkadang merasa lelah atau kewalahan dalam situasi sosial. Capek loh, bisa capek loh. Nggak ngapa-ngapain, duduk, baca berita, atau dengar curhat seseorang, habis itu kok kayak badan pegel banget semua ya.
itu sering terjadi. Orang yang punya empati. Bahkan sebetulnya di level empati ada lagi, di atasnya lagi, yang orang nggak curhat, ya kita nih dari rumah, jalan aja, jalan sebentar aja, atau lagi ke tempat-tempat yang memang rumah sakit kah, atau maaf rehabilitasi, maaf penjara, ya setengah jam aja di ruangan itu, pulang kenapa ngilu semua badan aku ya. Nah, itu di atas lagi empati, namanya empat, gitu. Empat di atasnya lagi. Jadi badan kita menyerap pikiran dan perasaan orang lain. Jadi di atas empat ini ada empat. Cuman kita hari ini nggak bicara empat secara khusus, karena bicara empat secara khusus lama lagi. Tapi bahwa kita punya empati dan kemudian kita berharap anak-anak punya empati, itu tadi ya kunci untuk kita punya ya hubungan harmonis kepada orang lain atau pada masyarakat sekitar. Ya. Apa sih yang terjadi sebetulnya di otak Bu Aisyah? Yang terjadi begini nih, kan di otak itu ada sel otak ya. Saya sering banget, mungkin teman-teman manajemen di jadiberkah.id saya cekokin nih ilmu tentang otak. Ya, Pak Cal, Mas Ersyad, ya Pak Bagus Ikhwantoro juga sering juga saya kasih informasi ini bahwa di otak tuh terjadi sambungan-sambungan kayak gini Mas Ridwan. Setiap kita dapat informasi, baik ditangkap oleh mata, ditangkap oleh telinga, ditangkap oleh mulut, oleh penghiduan, dan seluruh tubuh, terjadi sambungan ini yang ada di otak ini. Terjadi sambungannya. Ya, membentuk apa sih? Membentuk ingatan, membentuk memori, ya, membentuk pengetahuan, membentuk tuntunan juga itu. Jadi di otak tuh terjadi kayak gitu. Ya. Dan kalau kita mau menimbulkan empati kita, kan tentu kita pertama yang harus kita lakoni kan adalah menangkap data dulu kan, menangkap informasi gitu kan. Diri kita menangkap informasi. Nah, informasi sekarang mulai lebih mudah lagi, bukan hanya dilihat lewat buku ya, yaitu pasti lewat gawai, lewat media sosial dan sebagainya. Udah jarang sekarang dapat informasi dari koran yang benar-benar koran, bukan elektronik gitu. Udah jarang kan. Nah, terus kalau ditanya bagaimana menumbuhkan empati pada anak-anak ya. Nah, anak-anak ini kan punya mata, punya telinga, punya penghiduan, punya permukaan kulit seluruh tubuh. Ya. Ini gampang. Kasih aja contoh teladan. Kasih. Kenapa? Karena nanti apa yang ditangkap informasinya oleh indera ini, saya sering juga kasih gambar ini nih, ya sistem syaraf. Ya. Jadi dari otak ke badan dan ke indera-indera kita ini ada namanya sistem saraf. Yang jalan di tulang belakang namanya sistem saraf pusat, yang keluar dari tulang belakang ke seluruh tubuh namanya sistem saraf tepi. Nah, belajar saraf memang lama ya, bisa bertahun-tahun, bersemester-semester, tapi kita belajar secara populer aja ya. Sistem saraf ini kalau dianalogikan kerjanya kayak kabel listrik. Jadi menangkap pesan lewat listrik-listrik ini, kerekam nanti di otak kita. Bahkan ditemukan di otak manusia ini, kalau orang mau belajar sesuatu, amatin aja orang lain. Jadi misalnya anak kita nih, kita memang sengaja nggak nasihatin bahwa kita perlu memahami perasaan orang, atau perlu bantu orang. Kita emang nggak sengaja mau ngajarin anak, tapi anak ngeliatin ibunya bantuin orang, gitu ya. Atau ibunya masak, kemudian ibunya sisihkan ya masakannya itu, terus diberikan kepada security yang lewat. Ibunya tuh nggak niat untuk ngasih tahu anak-anak begini, nggak niat, tapi ditatap oleh mata anak itu, ya, dan anak itu mendengar juga apa ucapan ibunya. Ini apa? Ya, buat tambah lauk, ya ini buat tambah nasi ya, insya Allah sehat walafiat ya Pak. Bilang gitu sama satpam misalnya ya di rumah. Itu kerekam loh, kerekam di otaknya manusia. Apalagi ditemukan di otak ini, kalau kita belajar tentang otak lebih detail, ada namanya sel otak atau neuron cermin, mirror neuron. Di mana para ilmuwan mendapati kalau kita mau belajar sesuatu sama seseorang, dengan adanya mirror neuron di otak kita yang jumlahnya 30% dari keseluruhan otak,
udah bisa belajar kita, ya, udah bisa belajar perangai orang itu udah kerekam di otak kita dan kita bisa seperti orang itu gitu. Ya. Jadi dikatakan apa yang didengar, dilihat, dirasakan, diucapkan, dipeluk ya akan ditangkap oleh indera dan jalan ke seluruh tubuh melalui sistem saraf. Jadi sekali lagi betul-betul anak itu butuh panutan teladan orang tua itu maksudnya tuh ini. Ini kan ada sistem saraf. Ya. Apalagi ibu. Kok ibu Bu Aisyah kenapa? Karena sistem saraf anak sama ibu sama persis. Kalau kabelnya kabel PVC, kabel apa sih sekarang yang dahsyat sama persis tuh. Ya, satu pabrik. Jadi cepat. Maka kalau kita mau menumbuhkan empatika atau mau mengajarkan suri toladan yang lain ya sudah. Ya. Kasih lihat perangai kita, kasih dengarkan apa ucapan kita. Ya, dan kasih sentuhan juga, ya. Dan kasih juga dia sensori di penghiduan dan juga boleh dia ucapkan, ya. Saya sehatkan orang tersebut misalnya gitu. Ya, nah gampang kan sebetulnya gampang. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu bahwa ya semua yang ditangkap data itu, informasi itu akan masuk di dalam akal atau pikiran. Di mana sih itu Mbak Isa? Di bagian otak yang khusus di sini, di depan. Untuk menjadi data nanti. Data apa? Data referensi untuk ya nasihat, tuntunan dan sebagainya. Ya. Tapi ada lagi tuh istilah ya yang kita sering sebut namanya perasaan. Gitu. Nah, perasaan itu salah satu kerja dari kolbu. Ya. Nah, kalau bicara perasaan itu ya organnya yang mana gitu ya. Nah, sudah disepakati oleh para ilmuwan dan para ulama yang belajar juga tentang ilmu seperti ini bahwa perasaan atau kolbu itu organnya jantung. Penemuannya udah banyak sekali. Ya. Dan ada satu ya Mas Ridwan institusi yang memang meneliti kolbu. Namanya ya HeartMath Institute. Heartnya hati ya, jantung. Heart jantung bukan heart. Heart kan hati. Heart jantung. Math matematika MATH ya. Institute. Itu sejak tahun 98 dia membongkar yang kolbu itu yang mana sih? Oh, ternyata jantung. Dan memang jantung ya setelah diteliti selain memang dia membawa darah ke seluruh tubuh, di jantung ini ada suara Tuhan. Ya, beberapa kajian lalu di Jadi Berkah.id saya berkali-kali juga cerita itu ya. Hari ini mungkin nggak spesifik ke situ karena kita mungkin lebih enak nanti banyak diskusi ya. Ya, tapi itu tadi kolbu tuh di sini. Nah, jantung memompa darah aja ke seluruh tubuh, membawa darah. Nah, darah itu isinya nutrisi memang, vitamin betul, mineral iya, dan juga membawa hormon. Hormon apa? Hormon yang Allah ciptakan di berbagai tempat, khususnya nanti di bagian otak di sini, ada nanti di bagian pinggang dan sebagainya, ya di atas ginjal dan sebagainya. Itu nanti yang membuat perasaan kita itu ya ada rasa empati tadi, ada ikutan sedih, ikutan ya terharu dan sebagainya. Hormon-hormon itu gitu. Namun ada lagi yang harus kita pahami bahwa otak yang di seluas ini ya walaupun beratnya cuma antara 1,5 kilo sampai 1,7 kilo ya, yang di depannya untuk akal tadi sambungan-sambungan tadi, ternyata di tengahnya ada otak yang mengatur emosi. Nah, ini terkenal dengan istilah limbic system. Nah, ini berpengaruh nih di sini nih. Nah, di sini kalau mau jenis-jenis emosi nih kerja di sini nih. Ya. Kok dia berkaitan sama pikiran? Jelas karena posisinya dekat pikiran, dekat akal. Kok dia berkaitan dengan kolbu? Oh jelas. Apa yang ada di otak, pesannya bisa jalan di sistem saraf karena sistem saraf kayak kabel listrik. Nanti sampai pula juga di jantung ini. Dan juga ada pembuluh darah sekitar ya otak emosi ini.
di mana ada hormon-hormon, nanti masuk ke pembuluh darah, masuk ke bermuara ke jantung, jantung memompanya ke seluruh tubuh. Jadi begitu memang kaitan antara pikiran dan perasaan. Jadi ya bicara empati nggak bisa tidak bicara emosi. Ya, nah emosi itu sendiri kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan luapan perasaan dan pikiran yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Jadi memang bisa on off, pasang surut istilahnya. Ya. Nah, kemudian ya diartikan keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis ya pada diri manusia ya, kegembiraan, sedih, keharuan, dan kecintaan. Bahkan ada tambahannya juga didefinisikan keberanian yang bersifat subjektif. Jadi kalau kita berani kan karena setiap orang ada otak emosinya subjektif ya. Beraninya Mas Ridwan sama beraninya saya gitu itu beda juga tuh karena memang sifatnya subjektif. Karena masing-masing orang punya otak emosi. Ya. Nah, maka juga ada istilah emotional intelligence ya. Kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri. Jadi orang kita mau tumbuhkan empati pada anak-anak karena kadang-kadang membedakan empati, simpati, antipati, bahkan empat itu dia tipis-tipis gitu ya, kecuali antipati emang jelas deh. Ya. Nah, maka biasanya saya dalam mendampingi anak-anakku yang 5 orang ya, ada 4 laki 1 perempuan, sebelum mengajarkan empati, mengajarkan apa sih itu emosi nak. Karena lebih memudahkan. Kenapa? Tempatnya di otak jelas emosi itu yang bagian mana gitu. Ya, dan untuk apa belajar emosi? Tujuannya apa? Meningkatkan kesehatan fisik dan mental serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Sama kan empati itu kan dibutuhkan juga supaya kita komunikasinya harmonis. Nggak dikit-dikit kasihan orang lagi curhat doang, cuman curhat doang, udah kita cela, udah kita judge ya. Padahal kondisi sekarang dalam ilmu menangani mental health itu adalah dengerin orang curhat itu berarti ya udah ngebantu. Makanya ada anak-anak sekarang bilang ya cara healingnya gitu ya. Terutama perempuan ya Mas. Nah ini buat para bapak-bapak dan buat bunda, kita perempuan tuh emang harus ngomong. Karena Allah kasih ya potensi bicara perempuan dibanding laki-laki nih ya, Mas Ridwan. Laki-laki itu potensi bicaranya atau otak bicaranya cuma otak di sebelah kiri. Otak tuh kiri kanan ya. Iya. Nah, perempuan otak bicaranya kiri sama kanan, coba bayangin. Ya. Dihitung oleh para ahli, saya sering juga cerita di media sosial, laki-laki itu komunikasi perharinya 7.000, perempuan 20.000 coba bayangin. Dan dikatakan wanita atau perempuan apabila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya tidak nyenyak. Maka nggak apa-apa, diajak ngomong aja. Bapak-bapak habis pusing dengar istri saya ngomong, ya dengar nggak dengar lah Pak. Dan lagi perempuan itu emang nggak butuh solusi kok, ya. Jadi kalau nanti cerita gitu ya, misalnya suaminya mau denger nggak denger atau cuman ngangguk-ngangguk aja, buat kita plong aja gitu. Tapi otak laki-laki yang menjadi suami itu sebetulnya pada dasarnya nggak tega dengar istrinya curhat. Makanya selalu ingin memberikan solusi, wujud tanggung jawab. Tapi perempuan dikasih solusi malah kesel. Bukan gitu, Abi. Maksud aku tuh bukan gitu. Iya loh, jadinya debat kusir. Itulah makanya kenapa belajar tentang emotional intelligence. Ya. Ada orang IQ-nya tinggi, EQ-nya emotional intelligence-nya rendah, itu nggak sukses loh. Bener deh. Dulu di sekolah ranking dulu, tapi nggak belajar emosional. Itu nggak sukses. Jarang sukses. Tapi IQ-nya biasa aja dalam batas normal standar, tapi EQ-nya diasah terus, itu lebih sukses tuh. Ya, belum lagi nanti spiritual question, belum lagi nanti adaptational question, wah itu banyak banget ya. Tapi sekarang kita fokus dulu emotional intelligence. Ya. Artinya apa? Emosi itu bagian diri dari kehidupan manusia,
Tetapi menjadi terlalu emosional dan tidak rasional itu barulah keliru, ya. Artinya kita supaya tidak keliru inilah kita belajar emosi tadi, karena basic empati adalah emosi. Ini juga saya sering banget kasih lihat nih. Tengah otaknya manusia itu otak emosi. Atau kalau di dalam ilmu otak ini struktur ini ya, organ-organ makanya, dan membentuk sistem. Dia nggak kerja sendiri, bentuk sistem. Maka disebut the limbic system. Ya. Ini memang ranahnya kedokteran dan ranahnya psikologi, psikolog. Ya. Teman-teman psikolog ini mempelajari ini. Ya, nah semua manusia punya. Mulai kita manusia di dalam rahim ibu kita ini udah bekerja. Makanya kalau janin dalam rahim, ibunya sedih atau ibunya misalnya terlalu gembira, dia nendang-nendang juga loh itu. Ngasih tahu ya, jangan lebay, jangan lebay. Gitu, nendang-nendang itu. Ya, bahkan sebetulnya bukan hanya manusia yang punya limbic system, hewan golongan mamalia punya limbic system. Makanya disebut otak mamalia. Jadi kita Mas Ridwan ya, sahabat-sahabat berkah ya, kita tuh di Al-Quran selalu Allah ingatkan hati-hati, harus pandai menjaga nafs ya. Karena nafs itu nanti ya kalau bahasa di neuropsikologinya emosi ini. Karena kalau enggak kita bisa turun derajatnya jauh di bawah binatang. Gitu. Karena ada otak emosi ini atau otak mamalia. Ya. Ditambah lagi manusia nih, ini otak dibelah nih ya Mas Ridwan ya, saya kasih lihat ya. Ini kan otak besar nih, dibelah. Nanti di ini ada otak kecil nih, ada otak kecil nih untuk keseimbangan ya. Ini dia nih yang otak mamalia yang ini. Plus otak manusia selain otak mamalia ada otak reptilnya ini, batang otak. Berarti betapa lengkapnya otak emosi atau otak batang otak ini. Jadi sifat binatang di otak kita itu lengkap. Yang mamalia dan reptil. Maka kalau ada orang ibu-ibu bilang, tuh laki kayak buaya darat, cakep bener. Itu bener. Ya. Kenapa? Karena memang ada otak reptil. Ya, temen saya tuh ya licik banget kayak ular, gitu ya. Ya, itu bisa benar tuh. Karena ada otak reptil. Cuman itu yang derajatnya lagi turun. Kan gitu. Bayangkan, inilah yang perlu kita pahami karena yang nanti menghambat simpati dan empati kita adalah sistem limbik tadi, otak ya, otak mamalia tadi dan juga otak reptil tadi. Terutama otak reptil yang sering menghambat ya kita punya rasa simpati dan empati, makanya menjadi antipati. Tapi orang antipati itu artinya lagi antipati. Misalnya punten ya Mas Ridwan, saya antipati sama Mas Ridwan misalnya. Ya, karena sesuatu hal yang saya lihat itu enggak permanen. Minggu depan atau bulan depan kemudian saya melihat kebaikan Mas Ridwan bertambah, ya, antipati saya berubah menjadi simpati. Kenapa? Karena batang otak ini ya, otak reptil tadi yang membuat antipati itu ini lagi tegang nih. Nah, setelah dirilekskan, terus mengamati lagi, oh Mas Ridwan ternyata baik kok. Ya, gitu. Karena sering kan orang kayak gitu ya, oh ternyata. Maka itulah mengapa ya dari orang antipati, dia bisa menjadi simpati dan akhirnya menjadi empati. Kebalikannya, ada orang berempati pada seseorang, tapi menemukan orang itu, loh kok perangainya makin buruk ya. Akhirnya kita tegang nih, jadi juga antipati sama orang itu. Bisa begitu. Ya. Tentu supaya ya rileks atau tidak rileksnya dari otak binatang kita ini harus punya ilmu memang untuk standarisasi penilaian. Kenapa kamu jadi antipati sama ibu ini misalnya ya? Padahal kamu sebelumnya simpati sama ibu ini. Ya. Ternyata dia terbukti menipu, misalnya gitu. Jadi saya berantipati sekarang. Nah, gitu. Ya. Nah, itu kan ilmu bahwa orang menipu itu ya tidak benar, tidak baik dan tidak pantas itu kan ilmu yang di akal tadi kan. Ya.
Jadi tetap otak kita harus diisi akal kita untuk standarisasi untuk menilai seseorang juga mana yang benar, baik, dan pantas. Gitu. Oke, itu yang kaitannya tadi pikiran dan perasaan. Ya, nah, apakah anak-anak ada emosinya? Ada, orang dari janin udah mulai kerja. Ya. Dan rupanya emosi itu ada jenisnya. Pada anak-anak yang belum balik itu terbagi 4 besar. Sedih, takut, marah, dan senang. Persis mamalia lah. Mas Ridwan punya kucing atau melihara hewan mamalia gitu, kambing gitu misalnya? Kucing ada Bu dulu. Ada ya? Pernah Dulu. lihat kan kucing sedih? Diem aja dia, Iya murung. kan? Iya, kucing takut, Ya. kucing marah, kucing senang kan? Nah, karena dia punya limbic system gitu. Nah, tapi manusia ada perbedaannya sedikit, di mana setelah nanti balik ke atas, makin remaja, makin dewasa, makin umur kita ya, itu nanti levelnya jenisnya lebih banyak lagi. Lebih banyak. Nah inilah kalau digabungkan dengan konsep hawa nafs, itulah ada namanya nafsul lawwamah, amarah, ada mutmainnah. Karena bicara emosi nggak melulu dia negatif, dia ada yang positif. Nafs juga ada yang positif, yaitu mutmainnah. Dan istilah negatif positif ini kita harus tahu penempatannya ya. Ya, untuk emosi itu bukan berarti ini jahat, emosi negatif, bukan. Ini ya menandakan rendah frekuensi negatif itu. Ya. Nah, karena banyak hal juga positif negatif malah seneng. Ya. Dia tesnya positif apa? Hamil. Alhamdulillah gitu kan. Dia swab PCR-nya positif. Hah? Nah, itu enggak seneng itu. Dua hal berbeda sekarang ini. Kalau PCR mah cari negatif gitu. Ya, jadi ini bukan jahat ini, tetapi pada saat kita belajar tentang emosi dan kemudian kok berlevel ya emosi, ternyata setiap jenis emosi diperiksa dengan satu alat yang namanya elektroencephalograph, itu ada frekuensinya. Kemudian sewaktu digambarkan berpola level, berpola tangga. Orang banyak keliru gini, ya saya nih lagi emosi tegangan tinggi gitu ya. Nah emosi tegangan tinggi orang menyangkanya marah paling full. Enggak, marah bukan paling full. Enlightenment yang paling full. Bahkan sombong di atasnya marah gitu. Courage di atasnya sombong kan gitu. Ya. Acceptance ini bersyukur di atasnya lagi gitu. Damai, tenang itu di atasnya lagi. Enlightenment, pencerahan lebih di atasnya lagi itu. Gitu. Jadi ini semua ada di kita. Yang sudah mulai balik sampai kita usia lanjut. Tapi yang anak-anak tadi cuman sedih, takut, marah. Nah ini levelnya dikatakan senang. Ya. Dan nggak bisa hilang Mas Ridwan. Ini nggak bisa hilang sahabat berkah. Yang bisa hanyalah kita pelajari, kita tahu, kita ulang-ulang ilmu ini sehingga paham, kemudian kita ulang-ulang sehingga kita sadar. Sadarnya apa? Bahwa yang Allah mau adalah pada saat level emosi kita turun, cepat-cepat naikkan. Itu. Maka ada istilahnya move on gitu. Ya, move on kan gitu ya. Bahkan anak-anak juga kadang-kadang yang kalau lagi gembira banget gitu ya, lagi semangat, ada acara itu gembira, kok terus masih ngomongin tentang cerita itu, barangkali kita lagi di sini gitu ya, belum move on untuk dia peace gitu, atau mengaccept bahwa itu keren banget gitu ya, itu atau istilah mereka, kok aku belum move on ya untuk bisa lagi naik ke atas gitu. Ya. Nah, hati-hati penggunaan kalimat ini karena move on atau tidak ini harus ngerti tentang level, ya. Kadang kita sudah di atas lagi tenang-tenang, dapat kabar keluarga sakit itu bisa turun loh, bisa takut. Ya kan? Nah dari 600 Hz ke jadi 100 Hz itu bisa tiba-tiba kan kita, bisa tiba-tiba lemes kaki. Makanya Rasulullah minta kita untuk duduk.
Bahkan kalau kita bicara saat pertama kali perang, ya umat Islam perang, ya pada saat itu kan belum pernah perang, ya ini takut, apa ada langsung tiba-tiba semangat mau tiba-tiba musuh takut, itu Rasulullah suruh duduk di tanah, duduk. Untuk itulah buat kita, ibu-ibu, ya bunda atau siapapun, misalnya kita lagi tenang-tenang tiba-tiba turun marah, segeralah duduk, ya atau turun takut ya segeralah duduk, karena duduk itu nanti akan ya menjadi salah satu healing daripada emosi ini. Setelah duduk, selain kalau bahasa gampangnya nggak jatuh, nggak terjerembab, ya nanti dia akan menaikkan level emosi. Tentu tidak hanya duduk. Disinilah kita dilihat atau diperhatikan dengan teliti oleh Allah. Si Aisyah lagi marah, udah duduk kan, ya. Terus apa yang dia sebut? Ya, ingat saya tidak? Begitu maunya Allah. Tapi pas ya ada orang tuh udah marah, nggak sebut Allah gitu ya, bukan astagfirullah, astagfirullah ya Allah gitu ya. Malah maaf yang disebut nama binatang, karena emang ini kan otak binatang kan. Ya, sebutlah nama binatang yang sering banget keluar. Atau ya, nauzubillah min zalik, ada orang pas lagi turun levelnya marah gitu ya. Maaf, yang disebut setan, wah gitu. Itu nanti yang membedakan orang yang satu dengan yang orang lain, dan Allah Maha teliti. Dilafazkan nggak dilafazkan, dizahirkan dengan sir, dia sebut Allah nggak? Dan secara frekuensi rupanya pada saat kita lagi turun, kemudian kita ingatnya Allah, ya Allah. Ya, melafazkan apa saja zikrullah, maka dia move on-nya lebih cepat. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan diajarkan juga kita apabila kita diberikan sedikit rasa takut kehilangan harta kah, kehilangan jiwa, kehilangan makanan, buah-buahan, kita diminta istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, itu supaya kita move on. Kalau mau lebih cepat lagi, jangan cuma satu kali, ulang-ulang tuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Termasuk takut macam-macam itu tadi kan, ketakutan bahwa kehilangan harta. Ya, bayangin udah pandemi, gaji lagi sedikit, ya diajak oleh Jadi Berkah.id untuk berzakat, berinfak, sedekah, ya pasti turun levelnya takut, nggak mungkin enggak, itu manusiawi. Segeralah istirja dan istighfar. Supaya apa? Supaya kita semangat lagi. Semangat lagi. Berempati lagi. Oh iya ya. Apa artinya ini 500.000 atau 50.000 nih kalau dikumpulin oleh teman-teman Jadi Berkah. Bisa bantu banyak orang kan gitu tuh. Ya semangat lagi jadinya. Masya Allah. Itulah makanya dimohon untuk ya ingat Allah lah. Kalau udah ketakutan. Tapi yang luar biasanya ya zakat, infak, sedekah dan hadiah itu ya sahabat berkah dan teman-teman yang lainnya ya, yang hari ini hadir nggak punya uang tapi kemudian diminta oleh teman untuk bantu sedekah atau untuk infak, sempit naik saja kita kasih, orang itu udah sumbang aja lagi. Sumbang, jangan juga mengatakan, aduh saya belum ikhlas makanya saya nggak mau nyumbang. Itu yang keliru. Ya, ngasih supaya nanti dia naik sendiri. Cuman paling cara marah, kesel, dimintain duit nih. Ya, siapa sih yang nggak kesel dimintain duit misalnya. Jangankan dari institusi ya. Misalnya lagi nggak punya duit, maka sebelum ngasih uang, duduk dulu di kamar, istighfar dulu, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, sama Allah, ya Allah datang lagi adikku, atau ya Allah datang lagi sepupuku, ya Allah datang lagi tetanggaku, ya Allah, astagfirullahaladzim, gitu dulu.
Supaya naik level kita dengan istighfar karena kita zikrullah, agar kita startnya dari semangat. Udah enak perasaannya, ambillah dompet atau ambillah e-banking baru kita. Oh, itu keren. Maka dia akan langsung naik lagi ke enlightenment dengan frekuensi 700 sampai 1000 Hz. Ini lagi yang akan menarik rezeki kita yang Allah sudah taburkan di alam semesta. Masya Allah. Ya, itu tadi kaitannya berempati gitu. Termasuk misalnya bukan uang. Kita nyumbangin waktu dengerin temen curhat. Itu juga termasuk itu. Cuman kan kalau lagi nggak ada waktu kan marah ya, aduh mau curhat lagi, nggak ada waktu lagi kan gitu ya. Maka istighfar dulu, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Baru semangat lagi. Kasih waktu barang 15 menit, setengah jam gitu ya. Itu kita bisa enlightenment loh, cuman dengerin orang curhat. Ya, karena waktu curhat kita langsung astagfirullahaladzim. Lagi kita kadang ini curhat. Ya Allah, Masya Allah, subhanallah. Lebih berat hidup dia ternyata ya Allah dibanding aku. Ternyata ya lebih Fir'aun suami tetanggaku itu dibanding suamiku. Ibu-ibu yang misalnya mau selalu marah karena suaminya begini itu. Ya, itulah ya dahsyatnya pada saat kita mulai ya berempati, kemudian mau membantu orang tetapi ngerti dulu tentang emosi. Kalau enggak nanti ya kita ya terlalu capek. Ya. Nah, kemudian ya kok bisa sih orang nggak ngomong, belum curhat, ya kok kita bisa langsung berempati, mengerti pikiran dan perasaannya gitu ya? Karena ternyata otak ini, karena tadi adalah kerja kimia dan kerja listrik yang di otak yang tadi saya sudah lihat, yang saya kasih lihat ya, ternyata dia bergelombang. Sehingga orang belum curhat, kita ada di dekatnya, kita udah ngerasa apa yang dipikirin. Ditambah lagi kita mencoba memperhatikan dengan indera kita, mata kita, memperhatikan gerak-gerik body language-nya atau mimik wajah ya tetangga kita atau mimik wajah, jangan kan tetangga lah, anak kita, mimik wajah kita, punya khadimat kita. Kok nampaknya dia sedih ya gitu. Karena ini mulai selain indera yang menangkap, ya gelombang-gelombang ini yang tertangkap. Ya, itu baru pikiran ya. Nah, terus dikatakan di Institute of HeartMath ini bahwa jantung ini, kolbu kita mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi pikiran juga bisa ketangkap oleh orang lain, perasaan apalagi. Ya. Jika positive thinking menggunakan tenaga 1 watt, positive feeling menggunakan tenaga 5.000 watt. Ya. Artinya apa? Kalau ibu-ibu bilang, mengatakan orang-orang bilang perempuan perasaannya lebih kuat dibanding laki-laki gitu ya. Kalau saya mau bilang sama ibu-ibu, bersyukur Bu. Karena perasaan ini adalah salah satu kerjanya jantung atau kolbu dan dia mempunyai power 5.000 kali dan lebih besar daripada otak atau pikiran. Namun ya karena perasaan kita dan pikiran kita dipengaruhi oleh emosi yang tadi ada kategori negatif positif, maka inilah tantangan kita, challenging kita, ya ikhtiar kita untuk pas lagi turun naikkan atau switch ya emosi negatif naikkan ke atas. Kenapa? Karena ini akan membroadcast apa pikiran perasaan kita. Yang diharapkan yang positif feeling dan positive thinking. Jadi jadiin satu, pikiran sama perasaan. Yang namanya positif itu tadi itu, yang frekuensinya 200 Hz ke atas, yang di mutmainnah tadi. Ya, nah kenapa? Karena ini nih keluar. Emang lewat mana Bu Aisyah? Saya juga sering cerita bahwa di bawah kulit kita atau di subkutis kita ada lubang-lubang yang Allah ciptakan. Ini kalau di dalam ilmu kedokteran, tapi kedokterannya kedokteran timur ya Mas Ridwan ya, bukan kedokteran barat, tapi mulai kedokteran barat belajar juga. Ini namanya pembuluh meridian, pembuluh energi. Jadi di bawah kulit, titik-titik gini, dari ujung rambut sampai ujung kaki jumlahnya 360. Dan ini berputar, dia bertawaf, berputar, berlawanan arah jarum jam. Ya, semakin perputarannya bagus, semakin kencang gelombang yang keluar dari seluruh tubuh kita, wabil khusus dari jantung ini.
karena dia 5.000 kali dari otak. Ya, dan tentu jauh lebih banyak lagi dibanding dari seluruh tubuh karena seluruh tubuh juga mengeluarkan. Nah, putaran-putaran ini ya, bedanya ada orang satu putarannya lambat, ada orang satu putarannya semi cepat, ada orang satu putarannya cepat banget. Itu ternyata dipengaruhi dari tingkat ibadah orang tersebut. Menjaga wudhunya, tegak sholatnya, bukan hanya yang sholat standar, tapi juga sudah mulai ambil qobliyahnya. Karena pada saat kita sujud, ya gerakan-gerakan dalam sholat, ya pada saat berdiri, ruku, sujud, itu membuat ya putaran ini lancar. Kalau wudhu, ya apa yang dibasuh diusap yang mengenai pembuluh meridian ini yang tadinya lambat jadi lancar. Badan juga begitu, habis sholat lancar. Ya, saum nanti insya Allah di Ramadan makin lancar. Makanya hati-hati orang yang lagi saum nggak boleh ngomong jelek, hindari ngomong jelek, hindari pikiran jelek buruk. Kenapa? Itu pikiran perasaannya langsung keluar, bisa terbroadcast, ketangkep sekeliling. Ya. Dan selain itu sinyal ini selain ngirim ke orang, ketangkep sama orang, makanya kadang-kadang bisa nyiksa orang sekitar kalau yang di broadcastnya yang buruk-buruk kan. Makanya anak-anak tuh sering bilang gini, aduh bapak aku vibe-nya gak enak banget ya. Pernah dengar gak anak muda ngomong gitu? Berarti dia Bahasa anak ngerasain. sekarang kayaknya tubuh dokter vibe itu. Iya, dan ini memang terjadi vibrasi. Ya. Kalau bapaknya lagi marah-marah mungkin mulutnya gak ngomong, tapi marah-marah, hati-hati, keluar juga. Keluar karena lewat ini. Ketangkeplah sama anak-anak di samping sini. Atau lagi dekat, aduh vibe-nya gak enak banget ya. Walaupun gak ngomong loh. Ya, anak, jadi vibe duluan ketangkep dibanding bahasa tubuh. Jadi anak ngerasa, kok vibe-nya gak enak banget. Bapak aku ya, abi aku ya. Baru dia memperhatikan wajahnya. Ya dia murung terus ya. Kenapa ya gitu. Jadi vibrasi ini lebih cepat ditangkap dibanding nanti kita melihat body language. Ya, nah ini yang harus kita pahami ya. Nah, terus apalagi yang bisa membuat putaran ini berputar dahsyat tadi, ya zakat, infak, sedekah, wakaf. Dia memutar tiung. Kenapa? Secara emosi naik frekuensi tadi menjadi 700 sampai 1000. Itu listrik kerja cepet banget, bisa narik. Cuman hati-hati, habis sedekah memang sinyalnya jadi panjang. Hati-hati ngomong. Udah ngasih sama orang, sudah sedekah ya, sudah wakaf, omongan kita tuh jelek. Maka kalimat itu yang terbroadcast, hati-hati. Bahayanya apa? Sinyal ini selain tadi memberikan vibe atau mempengaruhi lingkungan, gelombang ini menarik peristiwa seperti apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diucapkan. Maka jangan heran kata orang, saya ya rajin infak, tapi kenapa hidup saya ya kacau terus? Kenapa yang datang sama saya orang-orang jahat terus? Ya iya, kamu udah manjangin vibrasinya, ya manjangin dia punya sinyal, tapi berita yang dikirimkan berita buruk. Coba Mas Ridwan punya HP yang bagus, ya, yang lebih dari 4G barangkali, kemudian pulsanya lengkap, sinyalnya oke gitu tadi ya, terus punya data teman-teman kontak ada 1000 dan 1000-1000-nya dikirimin berita buruk. I hate you misalnya. Coba lihat ya respon dari 1000 orang itu. Minimal dia nanya, ya kan? Minimal dia nanya, kenapa lu? Atau ada yang terpicu, ya me too dia bilang. Ini yang terjadi dan tubuh kita adalah gawai alam semesta yang Allah buat, ciptakan lebih dahsyat dari gawai kita. Saya bicara soal badan bioplasmik saat ini gampang banget karena era digital, keren banget. Ya, bisa kita langsung paham. Artinya, ya orang banyak beribadah khusus udah bagus.
Ya, salah satu maknanya di luar sisi ubudiyah adalah ya sunatullah Allah yang menciptakan sinyal ini supaya ya sinyal kita panjang bisa tembus langit. Tapi yang sering kalah adalah isi pesan yang diberikan. Sampai sini bisa sepakat dulu, sahabat berkah? Ya. Jadi kalau udah nyumbang kayak udah apa, diem mulut, ya nggak usah juga pikiran juga off kan atau tukar dengan ya tuh kan datang lagi. Jadi bayangin gampangnya gini deh, ya misalnya nih ada tetangga nih datang, saya udah kasih duit nih walaupun lagi kesel kan sinyal makin panjang kan. Nah waktu sinyal panjang ya, terus pikiran saya bilang ya datang lagi nih besok nih bakal datang lagi karena kita yang kirim berita itu. Karena kita yang kirim pesan itu. Kenapa nggak tukar ya Allah, lapangkan rezekinya saudaraku ini, kasihani dia ya Allah. Mungkin dari aku cuman sedikit ya Allah, ya bukakan dari pintu yang lain. Itulah, itu yang harus sering kita lafazkan di mulut kita, di pikiran, agar pikiran dan perasaan kita itu yang membroadcast. Ya, kenapa? Karena ya gelombang ini bisa membawa pesan yang baik dan juga bisa membawa pesan yang buruk. Namun sekali lagi kita sangat bersyukur Allah maha bijaksana, maha adil, maha mengatur. Ya, untung kalau pesan yang baik dan enak itu gelombangnya langsung teratur yang keluar, jadi lebih cepat sampai dibanding yang membawa pesan was-was, galau, ya khawatir dan sebagainya. Ada namanya gelombang incoherent. Tapi ini juga segera tolong cepat-cepat diganti. Karena dia bisa keluar juga. Yang bikin gak enak adalah sekeliling kita, komunikasi ya harmonis kita ini terjadi. Walaupun kayaknya oh Bu Aisyah nyumbang tuh ya. Tapi karena ini saya gak rubah, ketangkep juga. Oh dia gak ikhlas gitu. Ketangkep Mas, ketangkep. Maka supaya benar-benar ketangkep memang dia ikhlas. Tadi ikhlas tadi kan zona ikhlas itu adalah di mutmainnah, minimal semangat tadi ya. Kemudian ya perlakuannya juga sama dia memberikan, maka itu baru tuh komplit. Begitu juga empati ya. Nah, ini dulu ya kita belajar ini. Sehingga sekali lagi ada namanya gelombang koheren, ada inkoheren. Gelombang koheren itu gelombang cepat. Jadi kalau kita sudah masuk naik mutmainnah karena frekuensinya tinggi cepat dan orang bisa ngerasain. Orang bisa ngerasain. Kita nggak ngomong-ngomong bahwa saya nyumbang, saya apa, ya udah diam aja. Banyakkan istighfar, kemudian selalu mohon sama Allah, ya Allah lapangkan juga rezekiku, saya mau nyumbang nih gitu ya. Itu kerasa sama orang lain, nggak usah banyak ngomong gitu ya. Nah inilah yang ditangkap oleh pembuluh meridian orang lain itu, ini yang bisa menjadi empati. Ya, bahkan lebih dahsyat lagi orangnya belum ngomong, kita bisa nangkep itu lagi di atas empati, empat, nah, di atas lagi. Ya, nah. Jadi tubuh kita sesungguhnya seperti ini, ya sahabat berkah dan juga ya sahabat-sahabatku lainnya seperti ini. Bayangin, untung nggak kelihatan lewat mata ya. Kalau kelihatan sakit mata kita. Belum lagi sinyal dari tubuh kita yang bersaing dengan provider masing-masing gawai kayak apa kita pusing ini ya. Kita lihat gambar ini aja lebih 1 menit satu sakit kepala. Sakit kepala nggak Mas Ridwan lihat gambar ini lebih dari 1 menit. Ya, pusing ini baru 1 lama-lama, orang. Ya pusing makanya itulah Allah kasih ketetapan sinyal lu nggak usah lihat. Iya. Gitu. Karena ini di tubuh kita nih keluar sinyal terus. Ya. Dan bayangkan ini baru 1 orang. Nah kalau misalnya ini 2 orang, 10 orang kayak apa coba tuh? Dan inilah yang nanti saling tarik menarik, inilah yang saling ya memberikan broadcast, menangkap broadcast, transmitter, receiver, inilah yang nanti yang terjadi. Sehingga maka pada saat misalnya saya berjumpa Mas Ridwan ya, berjumpa sama teman-teman sahabat berkah lainnya itu ya aku kenal teman-teman jadi berkah.id, makanya saya bisa entah dimanapun pelosok orang gitu, itu bukan kebetulan, itu betul-betulan. Karena kalau ada awalan ke, itu berarti kita ya meremehkan hukum alam yang Allah sudah ciptakan.
Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini kan diri kita Bu Aisyah, gimana anak-anak? Sama. Anak-anak tinggal nangkep aja apa yang dilihat oleh bundanya, apa yang didengar oleh ya, apa yang diucapin bundanya, begitu juga ayahnya. Dan juga vibrasi kita. Karena dia merasakan, apalagi anak-anak itu masih peka banget itu, terutama bayi apalagi. Makanya mengapa gendong bayi, kita ketakutan bayi itu nggak enak, udah nangis duluan itu. Makanya sebelum gendong bayi atau apa istighfar dulu, bersihkan lagi ya apa yang mau di broadcast pesannya dan sebagainya. Ya. Nah, terus tambahan sedikit, mengasah kejelasan emosi anak itu gimana caranya? Karena tadi empati itu basicnya emosi. Jadilah teladan ahli mengelola emosi. Nggak apa-apa kok anak lihat ibu marah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok anak lihat ibu sedih, tapi kasih lihat juga anak bagaimana mengelola marah dan sedihnya. Oh, ibuku kalau marah dia langsung duduk, kemudian tarik nafas, oh langsung istighfar. Oh, ibuku kalau lagi takut langsung istirja, ya. Oh, langsung zikrullah. Oh, ternyata masih masih marah rampaknya udah istighfar, kok dia rebahan ya? Karena tuntunan Rasulullah begitu. Duduk masih marah, rebahan. Gitu. Bawa tidur aja. Ya, bawa rebahan sabar. Ya, enggak ya. Karena banyak ibu-ibu merasa anak saya nggak boleh lihat bahwa saya sedih. Itu malah nanti nggak punya empati tuh anak. Anak saya nggak boleh lihat kalau saya kecewa. Itu justru nanti bikin anak nggak empati. Dan anak nanti merasa nggak bisa deh gue kayak ibu gue deh nanti gitu. Anak menolak dia punya oh boleh ya marah itu. Oh emang ada ya sedih itu. Oh emang ada ya takut khawatir itu. Oh tapi caranya begini. Nah ini yang justru membuat anak bisa muncul empatinya. Kemudian apa lagi? Kenalkan ragam jenis emosi. Kalau yang masih balita ya sampaikan aja. Nah ada jenis ragam emosi di otak kita. Ya, mulai dari sedih, takut, marah, senang. Itulah makanya nanti insya Allah ya sedikit terserah sahabat-sahabat jadi berkah mau minta atau tidak silakan atau bahkan sudah hafal gitu ya silakan. Kemudian ajari anak menerima emosi sebagai hal yang wajar. Bunda, aku kesel nih. Nah, itu mengenal atau sudah menerima ya. Jadi terima. Atau Bun, kalau makin remaja ya, kok aku capek banget ya. Aku kok sedih banget, kok aku apati banget kayak anak saya tadi malam yang bungsu cerita gitu. Dia mungkin capek, awalnya mungkin jengkel, marah karena teman-teman timnya, teman-teman di OSIS-nya kok nggak sesuai dengan pertama gitu ya. Dia, Ibu aku capek banget. Nah, saya udah tahu capek kenapa nih. Nah, pada saat kita ngomong sama anak, ya jangan langsung dinasehatin. Lihat dulu wajahnya, apalagi anak perempuan. Terus nak, kenapa nak? Biarin dia cerita. Nanti udah cerita, ingat ya perempuan terus ngomong kan ya. Keluar, barulah kita ya memberikan nama dari jenis emosi itu dan ajarkan untuk menerima. Ragil lagi capek tuh nak, lagi sedih. Ya, supaya dia tahu, oh kayak gini dia lagi sedih ya. Ya nak, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Justru udah habis ngomong nggak apa-apa, langsung jadi semangat. Langsung naik levelnya gitu. Ya. Dan juga saling belajar menceritakan emosi. Ibu juga kemarin tuh nak lagi turun emosi ibu ya. Tapi itu tadi karena ibu mungkin sudah tua juga usia ya dan sudah terbiasa untuk melafazkan lafaz Allah, ibu istighfar aja nak, astagfirullah, 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 astagfirullah. Saya ngomong gitu supaya anak muda sekarang nggak menganggap ya kita itu ya dikit-dikit istighfar, dikit-dikit istighfar. Jadi kita bilang karena umur udah ya ibu bukan asal ngomong ya ini tambahin gitu tuh ya bukan lip service ya nak, istighfar tuh dahsyat ya nak, supaya anak-anak oh gitu. Nah gitu ya. Dan tentu memvalidasi. Jadi pas lihat anak mukanya udah begini ya kan mukanya begini nih.
dengan laki kan. Kita juga perlu ya sangat peduli karena udah vibrasinya nggak enak, kita perhatikan wajahnya ada apa. Baik. Nah, iya, kenapa nggak kita kasih nama? Kakak lagi kesel ya. Itu namanya memberikan nama. Memberikan nama jenis dari jenis emosi itu agar dia bisa terima. Kakak lagi marah ya. Adik lagi marah ya. Begini caranya. Supaya ini dengan cara ini banyak banget nih bisa memperkenal punya emotional intelligence dan bukan empati. Atau misalnya gini, ya kan? Tadi ingat ya remaja kita nih, kita perhatikan vibe-nya, kok kayaknya dia gini ya. Terus kita lihat ya, dia kayaknya ya, wah kayak gini tuh dia tuh. Misalnya ya, ini contoh ya, kita rasain dulu lah ekspresinya. Tuh kan, ya, aduh, ya. Banyak ibu-ibu suka diginin anaknya. Kakak lebih amat sih. Validasi nama kan. Masya Allah, kakak happy banget ya. Dan ingat tetap zikrullah. Makanya mengapa dalam kondisi emosi kita positif tetap Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kakak happy banget. Supaya dia ngerti ini happy. Jadi besok-besok, ya Allah, alhamdulillah, bunda aku happy banget. Dia bisa utarakan. Ya, jadi kita nggak salah persepsi tentang emosinya. Ini juga yang membuat nanti orang bisa berempati terhadap rasa senang orang. Sehingga pada saat temennya misalnya senang karena temennya ranking, ini anak kita nggak iri, nggak cemburu. Karena kita memberikan ya validasi emosi positifnya. Atau anak lagi di rumah begini nih, ada ibu-ibu nih kalau lihat anaknya begini, kadang-kadang namanya ibu-ibu ya 20.000 kata ya. Nggak tahan mulutnya. Ya, melamun melulu, buat anak-anak nggak suka dikasih omongan kayak gini, ya. Kenapa sih nggak bilang, ya sedang mikir apa kak? Kayaknya asik banget nih, serius banget. Anak senang tuh. Sehingga terpancinglah dia untuk mau beberkan atau utarakan lewat verbal, sehingga kita ngerti juga. Ya, tapi harus juga peka kalau dia bilang nanti bun, nanti bun. Apa ya udah nanti jangan maksa. Boy ya cerita sama bunda, bunda kan ibumu yang melahirkanmu, ya nggak usah kayak gitu-gitu amat. Ya, udah tunggu aja. Ya, nah ada lagi nih, ya ini contoh-contoh nih yang kayak gini nih. Ya, anak udah pandemi, udah jarang keluar, sekalinya keluar kan habis hujan, becek-becekan kayak gini kan. Nah, ibu-ibu bilang apa biasanya? Awas bajunya basah, susah banget sih dibilangin. Ini nih menghambat emosi positifnya anak. Untuk dia bisa berempati dengan ya Allah, terima kasih turun hujan, nikmat banget nih ciprak-ciprut, ciprak-ciprut. Memang nggak bawa baju, tapi kalimatnya ganti dong. Nah ini tuh dilatih loh gini. Ya, happy ya nak, gitu. Gitu aja dulu. Jadi sebutkan nama jenis emosi. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun yang bikin anak lagi seneng. Ya, kalau bajunya basah bunda nggak bawa baju ya nak. Gilangin aja gitu. Apa kata anak? Nggak apa-apa bunda, kan ada matahari, biar kering di badan. Asik, kan gitu. Nah, dialog-dialog ini nih yang membuat ya empati anak muncul. Gitu ya. Jadi sekali lagi komen-komen itu hati-hati berkomen, karena akan membuat emosi yang tadinya sudah menaik ke atas, move on, makin turun. Lagi naik, mau naik, turun lagi. Kapan naiknya kan gitu. Ya, dan paling asik manajemen emosi itu adalah dengan ya ingat pada Allah. Jadi mulailah dilatih pada anak-anak kita pas lagi turun emosi kita juga ya kita lafazkan zikrullah, pas lagi naik emosi kita juga kita lafazkan zikrullah ya. Nah, kurang lebih seperti ini
yang bisa saya sampaikan. Dan cara-cara gampang ini buat saya pribadi secara empirik bersama anak-anakku 5 orang, ya alhamdulillah mereka di usia sekarang ya sangat berempati pada sekeliling gitu ya. Bahkan yang bungsu yang kelas 11 pun alhamdulillah tadi malam saya dialog dengan dia itu malah membuat saya alhamdulillah ya empatinya sudah muncul dan sudah besar, bahkan ya pokoknya bersyukur banget lah, udah nggak bisa diomongin pakai kata-kata. Jadi demikian dulu sahabat berkah dan Mas Ridwan. Maka saya kembalikan ke Mas Ridwan, barangkali kita masih ada waktu untuk kita sharing-sharing kah barangkali ya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Tafadhol, silakan. Siap, baik, terima kasih Bu Dokter, luar biasa sekali. Jadi kalau saya catat itu tadi ada beberapa tingkatan ya Bu Dokter ya, ada empati, simpati, antipati. Plus tambahan Iya, kalau misalnya lebih tinggi lagi ada yang empat itu. Jadi yang memang empat, yang kita paling tinggi akan itu empat ya. jadi kita, Orang belum ngomong, kita udah rasa. kita udah tahu ya. Kenapa? Karena itu tadi di bawah kulit kita itu kan ada bulatan-bulatan bulu meridian, ya. Itu tuh kayak antena. Yang bagian kiri receiver, yang bagian kanan transmitter. Jadi kita rasa gitu. Itu makanya vibrasi langsung ketangkap, terus kita mulai memvalidasi atau menegaskannya dengan memperhatikan body language-nya, mimik wajahnya dan sebagainya. Gitu. Bahkan level 4 kita di rumah nih, lagi duduk saya di sini. Tetangga saya 1 kilo sedih itu bisa nembus. Bisa kerasa. Iya, atau kalau tetangganya itu misalnya saudara dekat, sepupu itu kerasa. Itu 4 udah di atasnya lagi. Nah, kadang kita kalau 4 itu suka bingung, ini ada apa ya? Nah, maka sekali lagi langsung ya Allah ada apa? Mohon petunjuk ya Allah. Ya, kalau bahasa populernya firasat. Jadi salah satu yang paling berkesan tadi saya di soal yang perputaran energi itu, Bu Dokter, yang tentang pembuluh meridian itu. Jadi sebetulnya energi itu memang dia berbanding lurus dengan ibadah kita gitu ya, Bu Dokter ya. Ketika ibadah kita turun, bisa jadi perputarannya turun dan akhirnya kerasanya banyak masalah aja gitu ya. Jadi memang solusi terbaiknya adalah perbaiki ibadahnya gitu ya, Bu Dokter ya. Karena memperpanjang sinyal. Salah satu ya dari miliaran manfaat ibadah, khususan ibadah khusus ya, ibadah yang khusus, sholat, ya, saum, ya, zakat, infak, sedekah. Dan satu lagi yang sekarang kita lagi gembira banget sudah mulai terbuka apa? Ke endemi gitu ya. Udah boleh umroh ya. Udah boleh umroh. Karena kalau kita tawaf di Ka'bah itulah yang nanti membersihkan pembuluh meridian. Ya, udah boleh umroh, udah nggak terlalu ketat persyaratannya ya. Dan tentunya kita tahu diri juga dong ya, kita ya pergi vaksin lah, booster lah, jaga kesehatan dan sebagainya gitu. Kan nanti selanjutnya adalah setelah kita perpanjang sinyal itu bagaimana kita memberikan broadcast yang tepat gitu ya, Bu Dokter. Ya, tadi salah broadcastnya jadi gini, dia udah peluang broadcastnya udah ada tuh karena ada gelombang. Yang mau di broadcast kan pesan. Iya. Nah, pesan inilah manifest dari pikiran, ya, perasaan, ucapan. Baik, Bu Dokter. Kalau gitu kita coba cek di kolom question and answer. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita coba pertanyaan pertama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saya, alhamdulillah saya suka mengajak anak untuk sholat. Anak saya 3,5 tahun, laki-laki, tapi kalau pergi ke masjid masih suka lari-lari. Padahal sudah dibilang sebelum berangkat untuk ikut imam saat di masjid. Nah, ini mirip kayak anak saya nih dulu, Bu Dokter nih. Jadi bagaimana ya pendekatan untuk anak saya supaya saat di masjid itu ikut sholat? Apakah saya perlu ikut ke masjid juga? Gitu ya. Sayangnya cuma ini kita nggak tahu nih. Oh, ini ngomong ibu nih, ini ibu yang cerita. Ini ibu kayaknya ya. Oh, ini harus nambah ilmu bahwa anak usia balita wabil khusus laki-laki memang otak bagian kanannya ya itu sunatullah ciptaan Allah bekerja lebih kuat dibanding kiri. Kiri itu otak analisa. Nasihat-nasihat itu masuknya di kiri. Nanti kamu ikutin imam ya, duduk manis itu masuk kiri. Tapi anak laki-laki, apalagi masih balita, kanannya ini masih dominan. Kanannya ini
otak main, otak bergerak, ya, otak penasaran, gitu, otak warna, otak irama itu kanan. Jadi kalau masih 3 tahun tuh anak masih baru berapa menit, kemudian ikutan juga lari-lari karena lihat temannya, sudah tenang aja dulu. Besok lagi diingatkan, besok lagi diingatkan. Nanti berjalan dengan waktu, umur, maka dia sudah bisa otak kirinya menyeimbangi kanan. Bahkan laki-laki, kiri kanannya seimbang, benar-benar seimbang usia 18 tahun ke atas. 18 ke atas ya. Jadi makanya anak laki yang sudah kuliah baru tuh kita lihat nampaknya dia ibadah sholatnya tuh lebih khusyuk dibanding waktu dia SD lah, dia SMP, itu pada laki-laki. Kalau perempuan lain, otak kiri kanannya perempuan memang ya sambungan neuron kiri kanannya itu seimbang memang. Maka anak perempuan dibandingin anak perempuan 3 tahun sama anak laki 3 tahun, yang lebih pecicilan anak laki-laki. Laki, iya. Iya, itu lazim. Ya. Tapi nggak apa-apa ya Bu Dokter, ya artinya memang kita sudah mulai mengenalkan lah ya, biar dia terbiasa kenal sama masjid gitu ya. Iya. Lari-larinya itu, namun hati-hati aja. Untuk misalnya mengingatkan untuk bahwa dia tenang lagi, ya maaf, hindari marahin bahwa misalnya kita dapat kabar ya bahwa dia lari-lari, kata abinya misalnya, kamu nih udah dibilangin bunda masih lari-lari juga, itu yang takutnya trauma itu. Iya. Ya, bilang dong terima kasih. Ya anak umur 3 tahun masih mau ikut ke masjid tuh kan keren banget. Bilang dulu terima kasih, bersyukur dulu supaya emosi kita naik dulu ke frekuensi tadi acceptance 350 Hz. Sehingga frekuensi kita keren dan anak nangkep, oh ya, tadi kata Abi hari ini sudah 2 rakaat ikut imam. Ya, tinggal 2 rakaat lagi masih ikut teman ya. Besok 3 rakaat ya ikut imam. Gitu loh. Kalimat-kalimat gitu emang harus belajar ibu-ibu. Dan bisa kayak gitu, sebetulnya nggak perlu cari buku atau apa, minta sama Allah, ya Allah, tuntun mulutku, ya Allah, tuntun mulutku. Nanti Allah kasih taufik dan hidayah untuk kita bicara. Gitu. Baik, lanjut yang kedua mungkin Ibu Dokter. Ini relate sama yang tadi sebelumnya saya coba tanya yang tentang pembuluh meridian. Apakah pembuluh meridian ini akan tetap bekerja meskipun kita sedang halangan ya, sedang haid, di mana di sana kita tidak wudhu? Nah, itu gimana? Justru, ya, meridian ini bekerja terus. Ya, dia berputar terus. Ya, saya buka lagi boleh ya, supaya kita lihat ya. Jadi pembuluh meridian ini kerja terus, muter terus. Ya. Kenapa orang yang sedang haid ya diminta Allah untuk istirahat, tidak sholat, ya, nggak usah saum gitu ya, supaya pembuluh meridiannya jangan membuka sinyal panjang. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau lagi mens, hormon estrogen progesteronnya menurun, membuat level emosinya cepat turun. Ya, atau membuat moodnya bikin kesel, cepat kesel. Jadi sekarang gini, kalau kita ini pakai analisa ya, kita buka gambar boleh ya, Mas Ridwan ya. Kembali ya, buka gambar lagi. Nah nih, memang ibu orang lagi haid dilarang untuk wudhu, dilarang untuk sholat, dilarang untuk saum, supaya ini jangan cepat, supaya pendek-pendek aja sinyalnya. Kenapa? Karena emosinya ibu yang sedang mens karena hormon yang sedang flat, kesel melulu. Bahaya kalau sinyal panjang si ibu kesel, nyamber ke kamar anak. Nyamber ke kantor suami. Kerasa suami, aduh nih istriku nih. Udah kerasa dia bahwa istrinya marah-marah melulu. Kalau misalnya kita lagi haid dan disuruh sholat ya misalnya. Ya, belum lagi juga kita mendera lewat WA. Cepat pulang. Tambah pusing bapaknya, abinya gitu. Itu makanya bersyukur. Kita nggak disuruh panjangin. Tapi dalam kondisi haid juga ada satu ibadah yang sangat diperbolehkan. Apa? Zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah.
Kenapa Bu Esa itu? Karena ya Allah Ta'ala tahu dalam kondisi kita lagi haid juga, suatu ketika anak kita misalnya mau ujian, ya butuh doa dari kita, dan doa itu doa itu adalah ya panjangnya sinyal ini. Maka karena kita lagi nggak sholat kan nggak sinyalnya pendek. Untuk itu karena kita tahu kalau kita sedekah infak itu memperpanjang sinyal, dan sedang haid dan sedang nifas dibolehkan pakai teknik itu. Jadi gampangnya gini, saya nih kalau lagi mens terus anak saya bilang, Bu aku mau ujian, jadi ya nih sinyal gue pendek nih gitu ya. Ini gampangnya nih ngomong ya. Langsung pergi sedekah aja dulu. Siapa kita? Untung sekarang sedekah gampang banget kan, pakai e-banking dan sebagainya kan. Sedekah berapa? Dan saya meyakini sinyal saya lagi panjang, disitulah saya doa, ya Allah tambahkan ilmunya anakku Ragil, ya Allah tinggikan kefahamannya, hari ia mengerjakan ulangan matematika dan tenang, lancar menjawabnya, dapat nilai 100 itu. Ya, itu dia. Kenapa? Karena memang ya Allah tetap sih cara kita untuk memperpanjang sinyal, tapi jangan semua ibadah karena kepanjangan nanti. Karena kepanjangan, ibu-ibu ngomel melulu, udah semuanya deh kerasa. Ya, dihantam oleh vibrasi enak gitu. Keluarin semua gitu kan. Nah, ini yang bisa saya ceritakan secara analisa populer ya. Karena kalau kita bicara detailnya, lama tuh bisa 3 jam, 4 jam. Jadi bersyukur makanya ibu-ibu ya bahwa kita disuruh istirahat sholat karena supaya jangan panjang-panjang. Tapi alhamdulillah masih ada cara, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hadiah. Baik, artinya ya ketika misalnya itu memang sudah sunatullahnya begitu ya Bu Dokter ya, memang sudah disiapkan desainnya seperti itu, jadi memang ada istirahatnya dulu gitu ya. Tapi ketika istirahat ada juga jalan lain yang bisa kita lakukan. Selain itu baru tinjauan sinyal ya, belum tinjauan darah, belum tinjauan. Kita ngomong sinyal aja, ini kan zaman sinyal sekarang. Karena di mana-mana orang nanya kan, ada wifi nggak, ada sinyal nggak? Iya betul. Ya, dan jangan salah, justru itu yang lagi dibutuhkan kita ini dalam kondisi nggak boleh kemana-mana. Ya, sinyal kita lah yang jalan-jalan. Gitu. Ya. Baik Bu Dokter, selanjutnya nih ada yang pertanyaan, ini karena nggak ada namanya ya, jadi langsung aja kali ya. Kalau ayahnya anak suka ngomong kurang baik. Kalau saya bicara ke suami, tidak bisa, suami malah marah. Saya hanya bisa istighfar saja. Itu bagaimana tuh kalau gitu? Udah bener banget. Udah istighfar teruskan aja istighfar gitu. Bunda, teruskan. Karena begini, laki-laki itu ada organ di dalam otaknya namanya hipotalamus yang lebih lebar daripada perempuan. Ya, itu pantang ditegur depan orang. Ya, misalnya Mas Ridwan dan ya, kan Mas Ridwan secara watak, kemudian juga secara akhlak saya lihat kan ini baik banget nih. Sama istri juga pasti agak ngalahan nih, kan gitu ya. Tapi satu ketika Mas Ridwan membicarakan sesuatu pendapat Mas Ridwan di depan anak aja. Terus kata istri Mas Ridwan, enggak gitu Abi, enggak gitu. Itu denial, itu langsung batang otak Mas Ridwan dan otak limbik sistem ditambah hipotalamus itu langsung tegang tuh, langsung rasanya aduh gitu. Ya, itu yang harus dipelajari oleh para istri dan para ibu. Saya juga baru belajar kok itu. Tahun 2006 karena risetnya baru muncul di 2006. Nikah saya 92. Saya pikir ya karena sudah emansipasi katanya ya, dan jadi kita bolehlah ngomong sembarangan sama suami. Ternyata ada adabnya. Dan itu di riset tahun 2006, makanya saya rubah strategi. Pantang banget di depan anak suami saya misalnya dengan suara keras dia tegur anak saya, udah istighfar aja, udah benar. Tapi tambahkan duduk supaya ya kita tidak jatuh, tidak limbung itu secara fisik, tetapi secara emosi naik levelnya. Astagfirullah. Dan dialog, ya Allah, angkat marahnya ayahnya anak-anak, ya Allah, angkat marahnya ya suamiku, ya Allah, gitu. Kenapa? Karena sinyal kita nanti ke suami. Ini yang disebut dialog jiwa.
ya dialog energi. Tahu-tahu yang tadinya biasanya merepet dia marah setengah jam, ini nggak ada setengah jam, 10 menit udah diem dan pergi. Alhamdulillah. Kan gitu. Ya. Nah, dan secara umum memang ya laki-laki yang menjadi suami sering sulit menerima nasihat dari istri. Secara umum ya, apalagi depan orang. Ini harus tahu. Ya. Nah, jadi dengan begitu bukan berarti laki-laki tidak bisa kita kasih sampaikan apa yang kita harapkan, harus tahu adabnya, harus tahu caranya. Paling senang kalau cuma di kamar dan kata-katanya kita lembutkan dulu, maka naikkan level emosi kita dulu yang tadinya marah, naikkan dulu sehingga kita tenang, didamai, baru ngobrol gitu. Itu laki-laki malah ikut tuh, ya. Jadi kalau tadi Ibu bilang saya istighfar aja udah bagus Bu, terus saja. Ya. Tanpa terasa tanpa terasa nanti naik level emosinya. Tapi tambahkan dialog jiwa namanya. Ya Allah, angkat ya, atau baca sholawat. Ya Allah, angkat ya Allah, ya marahnya suami. Angkat karena dia mau naik level kan. Naik gitu. Nah, kayak gitu kurang lebih ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu Dokter, sepertinya masih ada waktu, kita coba 3 pertanyaan lagi silakan. kali ya. Boleh. Yang selanjutnya, Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Dini Fitriani, izin bertanya, Bu Isa tadi bilang tidak apa-apa anak melihat ibunya menangis. Jawaban apa yang tepat jika anak bertanya kenapa ibunya menangis? Karena pernah ada satu momen ketika saya pamit pergi, anak saya tidak nangis. Namun hanya beberapa langkah keluar rumah, anak saya nangis kejar. Apakah anak saya cenderung menyembunyikan emosinya agar ibunya tidak sedih? Terima kasih Bu Isa, sehat selalu Bu Dokter. Amin, Masya Allah, jazakillah khairan, didoakan, Masya Allah. Iya, boleh niat nangis. Nanti kalau ditanya, Ibu kenapa nangis? Nah itu kita jawab, ya Ibu lagi sedih. Karena nangis kan nggak mesti sedih ya. Ibu lagi capek, Ibu lagi kecewa, Ibu lagi gembira, nak nangis. Karena nangis itu ya manifestasi terutama buat perempuan itu ada bendungan kelenjar air mata, dia keluar dalam kondisi kita mau di level mana aja gitu. Nah, dalam rangka kita menumbuhkan empati anak dan empati berkaitan dengan emosi dan emosi kita ajarkan jenis-jenis ragam emosi, maka kita bilang aja, Ibu sedih nak. Nah, gitu. Ini jadi kan sebetulnya itu ada 2 pertanyaan ya. Secara terselubung itu ada 2 pertanyaan itu tadi ya. Karena bolehkah melihat? Boleh. Ya, tapi tambahkan lagi bahwa kita juga ya walaupun misalnya nangisnya karena sedih, terus dia lihat lagi kita istighfar, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Supaya dia lihat lagi cara memanage emosinya adalah zikrullah, yaitu istighfar. Itu direkam loh, direkam. Ya, nah, kemudian pertanyaan yang tadi ada terselubung tadi. Anak saya suatu ketika waktu saya pergi nggak nangis, beberapa langkah nangis kejar. Apakah dia selama ini menyimpan? Iya, memendam. Iya. Iya. Maka kalau seperti itu jangan langsung pergi tuh Ibu. Tuh kebangetan tuh Ibu. Kasih waktu sebentar. Nggak apa-apa biar terlambat datang ke kantor atau kerjaan ya, minta izin aja ya, ini anak saya sedang tenangkan, peluk langsung. Apalagi anak-anak yang sudah kejar itu biasanya dia ingin energi dari kita, tapi diam aja mulut kita. Karena banyak ibu-ibu ya anaknya nangis bukannya dipeluk malah ditunjuk-tunjuk, diam. Itu nggak bisa naik level emosinya, stuck masih dimarah nanti. Peluk, ya peluk, ya. Dan bukan tanya kenapa, kakak sedih ya. Ya kita ajarin validasi, kecuali kalau dia bilang, bunda aku sedih, bunda pergi, berarti dia sudah pandai tuh, ya menamakan jenis emosinya. Kita kakak sedih ya, bunda pergi anak ya, dia nggak bisa jawab kan? Ibu-ibu kadang-kadang suka buru-buru minta jawaban anak-anak. Kenapa nangis? Orang lagi sedih ditanya-tanya kenapa nangis. Boro-boro jawab. Ngatur napas saja susah. Kan gitu ya. Nah makanya dipeluk aja. Kakak sedih ya. Bunda minta maaf ya. Bunda harus pergi ya nak. Sampai dia tenang. Udah. Ya. Jadi kayak gitu.
Karena kalau enggak, kemudian tiba-tiba ibunya langsung pergi lari, itu akan membuat anak-anak memendam emosinya, tidak tahu cara memanage emosi, akhirnya tidak tahu empati, ya itulah nanti akan bermasalah. Malah jadi terekam, itu yang jadi masuk ke Ya, rekaman masalah anak nanti. itu ya. Ya, kalau masih TK, SD masih bermacam-macam, ntar pas balik tuh. Nah, saya kan itu tadi tuh Mas Ridwan kan, Masya Allah, saya tadi kalau dibacain tentang kerjaan saya suka mikir, ya Allah, saya ngurus anak-anak masalah ya, gitu kan. Nah, salah satu faktornya itu, orang tua cara parentingnya adalah ya menzolimi emosi anak. Dengan membiarkan anak memendam, dengan membiarkan anak nggak boleh nangis, dengan membiarkan anak nggak boleh ngomong aku lagi kesel sama bunda, gitu. Ya. Nah, walau alam bisawab, tapi inilah yang temuan-temuan, dan ini betul-betul sesuai dengan fitrahnya manusia, dan inilah juga yang memang Rasulullah ajarkan bahwa ya kasih tenang dulu, ya kasih senyum dulu, suruh duduk dulu. Bahkan ada zaman dulu, ingat nggak kalau kita nangis, habis nangis suruh minum dulu. Iya. Nah, itu Biar juga adem dulu gitu ya. Iya, itu juga teknik. Ya. Oh, disuruh cerita orang susah, orang dia terbata-bata kok. Segukan gitu ya. Segukan. Iya, jangankan anak-anak, saya aja kalau jadi lagi sesukan, suami saya tanya kenapa, susah jawabnya. Dengerin aja dulu atau peluk ya. Iya, Bu Dokter, kita lanjut ke yang selanjutnya kali ya. Dari Siap. Agi A nih, Bu Dokter Aisyah mau izin bertanya. Anak saya senang bercerita atau dominan, namun sering Yang tidak sedang cerita terarah. Anak saya, Oh, anak. ini, Oke. anak saya senang bercerita atau dominan, Ya. namun sering tidak terarah. Saya suka ngasih masukan, namun kadang dia seakan menghindar, mengalihkan pembicaraan ketika diberi masukan. Mohon masukan agar apa yang saya sampaikan bisa efektif ke anak yang memiliki karakter seperti itu, kira-kira seperti apa? Mudah-mudahan Bunda kalau saya kasih masukan enggak ini ya, enggak denial ya. Jadi gini Bun, kadang-kadang ini ya manusia ini, jangankan anak-anak, kadang seusia kita gede ini kita minta masukan kepada orang, pada suami, pas dikasih masukan nggak terima loh. Nah, apa yang terjadi sebetulnya di otak pada saat kita diberikan masukan, arahan, nasihat tidak terima, itu adalah batang otak, tadi otak reptil yang tadi yang berulang-ulang saya kasih lihat itu tegang. Jadi tegang. Anak juga gitu. Berarti rubah strategi. Kalau dia lagi tegang, ya, mending kita cari cara yang membuat dia rileks. Ya, caranya apa? Tanya. Ya, nah ini tadi informasinya saya nggak tahu nih anaknya laki apa perempuan. Kalau dia anak laki, ya, kakak, kita makan yuk. Itu anak laki tuh. Ya, adik mau dimasakin bunda apa? Itu untuk salah satu supaya nggak tegang batang otak anak laki-laki. Ya, kalau perempuan lain, perempuan kadang-kadang diajak makan minum nggak mau dia, ya supaya rileks otaknya, ya maka kalau anak perempuan, ya kita liatin wajahnya, kakak, bunda pengen banget lihat wajah kakak, terus dia gitu-gitu, liatin gitu, ya, nah gitu caranya. Jadi ya pada saat batang otak kita lagi tegang, siapapun yang mau nasehatin nggak terima. Makanya ada istilah masuk kuping kiri keluar kanan. Sebetulnya bukan keluar kanan, dia nggak nembus karena batang otak tegang. Batang otak kan di tengah sini, pura-pura nembus kan gitu. Ya, jadi dan ketahuilah ya, sampaikan kepada mereka ya, kata Rasulullah SAW, sampaikan kepada mereka atau ajarkan pada mereka sesuai apa yang disukai dan apa yang dia ketahui ya. Jadi kita harus tahu dulu anak kita suka apa dan apa sih yang dia tahu gitu ya. Jadi nggak usah merasa langsung saya putus asa nih, ini anak dikasih tahu berulang-ulang, nggak boleh gitu karena kita sendiri ya batang otaknya bisa tegang ya. Jadi santai aja. Ya, kalau saya misalnya saya tahu batang otak saya lagi tegang, batang otak anak saya tegang, saya mah duduk aja dulu santai-santai. Minum dulu, istighfar dulu gitu. Ya, supaya vibrasi kita, vibe kita sampai dulu pada anak, baru nasihat.
Kurang lebih begitu ya, walau alam. Ya, samakan frekuensi dulu kurang lebih gitu Iya, ya itu poinnya. istilahnya samakan frekuensi. Karena sekali lagi ya, kita sepakat dulu ya, vibrasi lebih cepat nyampe dari apa yang diomongkan verbal, dari apa Dilihat di body body language language. kita. Ya. Ya. Baik, terakhir mungkin ini Bu Dokter dari Siap. Dina Olive. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dina, mangga. Saya Qadarullah mengalami AV blok 4. Tulisannya AV blok 4. Diagnosa ini sudah 13 tahun lalu. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada gejala apa-apa. Meskipun tahun lalu rekam jantung masih menunjukkan pada keadaan yang sama. Bu Isa, saya hanya ingin menanyakan karena kolbu itu jantung, dan kolbu sejalan dengan stimulus dari apa yang kita pikirkan di otak kita, apakah ada relasi antara apa yang saya pikirkan untuk menguatkan kolbu saya, Bu? Kemudian bagaimana mengelola emosi dan menumbuhkan empati pada anak-anak koleris. Sementara saya juga seorang ibu yang koleris. Terima kasih, Bu. Buka slide ya, ini diomong yang ditanya jantung soalnya nih. Ya. Jadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang orang yang memang ada ya sakit jantung bawaan dan sebagainya dengan kolbunya tadi ya. Sebentar ya. Buka dulu. Mudah-mudahan. Aku udah cek, udah nyala belum? Udah terbuka belum? Sudah, Bu. Oke ya, udah ya. Oke. Nah ini. Jantung ini sendiri, dia organnya banyak. Ada ototnya, ya. Ada pembuluh darahnya, kemudian di dalamnya itu sendiri ya ada ruangan-ruangannya, ada serambi kanan, kiri, bilik kanan. Kalau kita belajar biologi ingat ya dulu ya. Ada katupnya gitu ya. Ada listriknya gitu. Jadi banyak. Beberapa kondisi-kondisi sakit jantung itu ya, ada yang pembuluh darahnya memang ya secara genetik turunan ya, ini kalau pembuluh darah ini kayak selang air ya, pembuluh darahnya yang kaku secara genetik. Ada lagi yang pendek nggak sampai di sini misalnya gitu. Ada lagi yang secara genetik katup yang di dalamnya yang dia terbuka sedikit ya. Ada juga nah itu. Nah itu orang yang kategori namanya sakit jantung yang mana? Bu Isa sendiri ya, ini cerita aja sharing ya. Secara genetik ayahnya Bu Isa arteri koronaria, ini arteri koronaria ya yang ngasih makan jantung itu pendek memang secara genetik ayah saya ya, dan menurun pada anak perempuan, dia nggak sampai sini gitu. Ya, dulu waktu masih kecil saya belum terasa, tapi setelah usia 50 tahun ke atas, karena pembuluh darahnya nggak sampai di sini, maka sering yang bagian jantung di sini harus memompa lebih kuat gitu. Nah, adapun kolbu ya itu lebih kepada kerja keseluruhan dan dikhususkan kepada bagian yang di serambi kanan ini dan yang di belakang bilik kanan, di mana ditemukan tahun 91 ada sel otak di dalam jantung. Gitu. Dulu orang cuma tahu jantung ini ada pembuluh darahnya lah, ada katupnya lah, jantung ini memompa darah, makanya bunyi lup-lup, ya, baru sampai situ ya. Tahun 91 ditemukan di sini nih ada sel otaknya. Jadi di jantung itu ada otak, di jantung ada akal. Nah, di otak tadi kan Bu Isa kasih lihat ya, bahwa pada saat kita menerima nasihat, membaca sesuatu, belajar sesuatu, mengalami peristiwa, memikirkan sesuatu kan terjadi sambungan. Ternyata bukan hanya di otak aja, di jantung juga terjadi sambungan. Jadi sambungan ini. Bahkan orang baca Quran itu ya, itu akan membuat Quran yang sudah ada di dalam jantung. Jadi tahun 98 kembali di Institute of Harmat ya, itu dikatakan begini oleh para ilmuwan yang juga ulama, karena Harmat itu kerjasama London, UK dan Inggris, UK dan Arab Saudi khusus belajar kolbu, itu katanya di jantung manusia, di kolbu manusia sudah ada suara Tuhan, tapi bentuknya masih tipis-tipis, masih patron. Nanti bisa kuat kalau kita pelajari apa yang Allah mau dan tahu bahwa apa yang Allah mau itu harus buka Quran, ya. Tambah mengerti lagi, buka hadis, tambah mengerti lagi barangkali masih misalnya bimbang karena belum paham, buka ijtihad para ulama atau analisa para ulama. Itu nanti membuat ya jantung ini suara Tuhan itu tebal.
tebal. Ya. Karena orang-orang yang sakit jantung setelah Abu Isa ceritain gini nih, dia merasa, aduh, kata dokter saya sakit jantung, berarti kolbu saya buruk. Bukan. Beda dia, sakit jantung itu ada kaitannya dengan ya perangkat-perangkatnya. Bu Isa perangkatnya, pembuluh darahnya nggak sampai ujung, makanya jantung Bu Isa tuh harus kuat ya, mompa. Ya. Tapi kalau Bu Isa, supaya suara Tuhan tetap nyala, ya udah tinggal baca Quran terus-terusan. Imam Al-Ghazali dari dulu udah ngomong, tapi sekarang baru ditemukan. Jadi ya walaupun misalnya kita AV blok kah, koronaria kah, harus pasang ring, nah itu udah, itu cuman karena organ jantungnya. Tetap baca Quran, tetap ngaji, tetap mengkaji agar ini semua nyambung di otak dan juga bagian otak yang ada di jantung nyala terus. Gitu kurang lebih. Jadi ya nggak usah khawatir bahwa oh jangan-jangan gara-gara ya saya ini orangnya terlalu mikir dan terlalu ngatur, makanya jantung saya sakit, berarti kalbu saya jelek. Bukan begitu. Bukan begitu korelasinya bukan gitu. Ya, karena jantung perangkatnya banyak. Dan rata-rata orang yang sakit jantung ya bisa karena genetik, karena dari ayah kah, dari ibu, atau dari nenek-neneknya, leluhurnya dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan dengan kita bisa cerita seperti ini, teman-teman yang didiagnosis sakit jantung ya karena usia juga, ibu saya kemarin didiagnosis sakit jantung, ya tetap semangat. Kenapa? Karena bukan yang kolbunya yang rusak. Sampai sini? Bukan kolbunya. Bukan kolbunya, tapi perangkatnya. Berkaitan nggak? Bisa berkaitan ya, tapi tidak langsung. Berkaitannya adalah ya bagian pembuluh darah saya yang memberi makan jantung saya, dia nggak nyampe. Makanya saya harus cari ikhtiar lain agar bagian jantung saya yang harus dikasih makan nyampe. Caranya apa? Oh tenang, di rumah aja, olahraga yang lebih sedikit yang membuat jantung pompanya bagus, karena pembuluh darah nanti Allah kasih buka lagi, gitu aja. Tapi supaya kolbunya tetap ya menjadi kolbu salim, itu nggak boleh tinggal baca Qurannya. Ibadah dan baca Quran ya, Bu Dokter ya. Iya. Baik, Bu Dokter, Ibadah boleh kita satu lagi mungkin Bu Dokter nih ya. panitia info ke saya, boleh satu lagi katanya Bu. Mungkin boleh. pertanyaan lagi Bonus terakhir buat ya. jadi berkah.id. Iya, dari ini titipan satu nih ya. Tadi boleh satu lagi katanya Mas Ridwan. Baik. Sedekah waktu boleh kan? Ya. Alhamdulillah. Ini terakhir mungkin dari Dewi Purnamasari, Bu Dokter. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon masukan, saya memiliki keponakan yang sedang beranjak remaja kelas 3 SMA perempuan. Saat ini pergaulannya tidak baik, yang asalnya berhijab, sekarang tidak berhijab. Kemudian merokok, sering nongkrong sampai pagi, dan sangat jarang pulang ke rumah. Ini siapanya tadi? Ponakannya? Ponakannya. Waduh. Nginep di rumah temennya, pindah-pindah. Kalau melihat riwayat didikan orang tuanya, memang ayahnya ini mendidiknya keras, cenderung kasar. Ponakan saya sering cerita bahwa merasa dari kecil diremehkan dan tidak diberi keleluasan untuk berbicara. Sekarang orang tuanya pun udah bingung gimana cara ngerubahnya gitu ya, karena udah posisi sekarang. Mohon masukan Bu Aisyah, kira-kira solusinya mulai dari mana untuk yang seperti ini. Terima kasih Bu, sehat selalu. Baik, ya Masya Allah, saya turut prihatin ya. Mulai dari orang tuanya. Minta ampun dulu. Istighfar, minta ampun, terus minta ampun. Karena itu tadi, yang saya wanti-wanti kepada ayah bunda yang anaknya masih kecil, ya belum lagi remaja, ya coba ya senantiasa belajar parenting agar itu tadi mengenali bagaimana memanage emosi diri kita dulu supaya nggak berimpak pada anak. Karena itu tadi nanti ya pas nanti di SMP SMA udah nggak bisa kepegang, baru deh kapok-kapok orang tua, baru jadi PR. Ya. Nah kalau begitu ya dan ingin ya mengembalikan Ananda ya nomor dimulainya bukan dari anaknya, dari ayah bundanya ya. Nah memulainya juga kadang-kadang orang tua belum tentu sadar loh bahwa dia salah. Jadi memulainya adalah udah sadar nggak kemarin kita ada khilaf dan keliru. Iya ya Allah,
gitu misalnya ya. Terus sekarang ya ada keinginan nggak untuk mau belajar kembali, untuk kita ya kembalikan dia ke relnya gitu. Ada orang tua bilang iya saya salah, ya, tapi nggak mau belajar. Ada juga yang masih kayak gitu. Nah ini kan membujuk orang tuanya yang lebih susah loh, ya. Nah jadi saya bersyukur banget ini Bu Dewi sebagai tantenya ya, mungkin apanya, khalatinya kah atau amatinya? Karena kalau yang khalatinya tuh bertanggung jawab banget tuh ya. Khalati itu kan saudara perempuan ibu, ya itu sangat bertanggung jawab banget, itu dia akan mikirin gitu ya. Itu udah syukur banget Ibu Dewi menanyakan seperti ini. Jadi orang tuanya, nah orang tua kan ada dua, bapak ibu. Mana yang lebih duluan bisa kita ajak kerjasama? Ada kadang orang tua ya ibunya bisa dikerjasama, ada bapaknya dulu diajak kerjasama. Untuk paling tidak menyadari bahwa kemarin ada kekeliruan dan berniat untuk membetulkan itu dulu. Nah sekarang kalau memang ayahnya belum mau, ibunya. Kenapa keuntungannya ibu yang kita duluan untuk diingatkan atau diberi kefahaman atau diberi kesadaran bahwa kemarin ada khilaf, ya walaupun mungkin yang melakukan bapaknya, tapi ibu punya kekuatan apa? Saraf anak sama dengan saraf ibu, sinyal anak sama dengan sinyal ibu. Tadi satu provider tadi sinyal itu. Ya. Disuruh apa? Suruh lagi ibunya selain bertobat, ya kencengin sinyal, doakan. Ya, doakan. Dan kalau anak perempuan, ini kan anak perempuan, mengambil hati anak perempuan, mulailah dengan yang sangat sederhana. Apa? Pada saat anak perempuan itu ngomong sedikit pun, lihat wajahnya sambil senyum. Atau minimal ya kita lihat mukanya. Karena anak perempuan, apalagi kelas 3 SMA, ya udahlah jengkel sama orang tuanya, pas dia lagi ngomong, kita ngomong lihat muka dia sambil kita juga pegang gadget gini. Oh, tambah jauh. Tambah jauh. Ya, itu caranya, cara step-step paling gampang. Ya, selebihnya ya sudah ajak bicara Ananda, minta maaf. Kalau bapaknya belum minta maaf, kita sebagai ibu mewakili. Ya, Umi mewakili Abi, ya. Umi minta maaf ya nak, minta maaf. Bukan maafin Umi ya, ini ya kalimatnya juga hati-hati ya. Umi minta maaf, bukan maafin Umi. Itu beda loh secara diksi itu. Ya, dan pengaruh dari neurolinguistik program berbeda. Ya. Umi minta maaf ya nak. Ya. Terus ingat anak perempuan akan ngomong nih. Kemarin udah mendem kan? Biarkan ngomong. Stop untuk kasih nasihat dulu, biarin ngomong. Terus sambil ngeliatin dia, ngangguk-ngangguk. Oh gitu, biarin ngomong. Karena dia lagi terapi dirinya sendiri dari healing. Perempuan tuh enak banget ya, pancing aja untuk dia ngomong. Itu otak itu akan menterapi. Karena ketahuan banget nih, merokok itu semua pelarian. Ya. Kemudian nginep rumah teman itu pelarian, namanya lari itu. Ya. Terus apalagi tadi ya nggak mau pulang ke rumah misalnya, itu pelarian semua. Iya. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan tipsnya. Tapi sekali lagi ingat, nggak cuma satu hari ini ngebetulin begini. Ya, ini berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan teruslah berupaya. Insya Allah dalam waktu yang cepat, ya Ananda mau lagi kembali ke relnya. Ya, Insya Allah bisa turut mendoakan. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa segera kembali gitu ya, karena untuk mencapai seperti itu pun prosesnya tidak sebentar ya Bu Isa ya. Jadi memperbaikinya pun tidak mungkin tidak singkat gitu waktunya. Iya, ya itu harus disadari juga ya. Jangan juga merasa saya kan banyak ibu-ibu gitu. Saya udah doain kok, saya udah minta maaf kok, masih begitu-begitu aja. Saya udah nasihat. Kalau iya, ya itu kata Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang selalu sudah kok saya doain, sudah, itu berarti orang nggak sabar itu. Baik, alhamdulillah sudah 7 tadi pertanyaan kita jawab. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih yang sudah bertanya namun belum bisa kita jawab. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya jadi berkah bisa ngadain acara lagi dan ini bisa ditanyakan kembali gitu ya. Terima kasih Mbak Fitri Handayani, Mbak Vina Arif, kemudian ini yang namanya Anonymous Attendee ini ada 3 atau 4, kemudian Mbak Weni juga terima kasih sudah memberikan
pertanyaan dan atensi, mudah-mudahan nanti bisa dijawab di kemudian hari. Insya Allah. Didoakan insya Allah terjawab bil hikmah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sebagaimana yang tadi sudah dijanjikan di awal, ada giveaway untuk 3 orang bagi penanya yang beruntung, yang terpilih. Tadi saya sudah dihubungi oleh panitia. Yang pertama yang akan mendapatkan giveaway adalah Mbak Dini Fitriani, kemudian Agi A, nih saya nggak tahu nih Mas atau Mbak nih, Agi A, dan yang ketiga mungkin Mbak Dina Olive. Jadi kepada Mbak Dini Fitriani, Agi A, dan Mbak Dina Olive silahkan menghubungi panitia di nomor 0857 0735 1008, 0857 0735 1008, atau nanti akan dihubungi oleh panitia melalui chat. Terakhir mungkin Bu Isah, Bu Dokter, closing statement yang ingin disampaikan merangkum dari apa yang sudah kita bicarakan di hari ini, dipersilahkan. Iya, baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran. Jadi berkah.id, sahabat berkah semuanya. Alhamdulillah tadi kita sudah bicara kembali tentang empati, dan sekali lagi ternyata gampang banget sebetulnya kalau kita menumbuhkan empati pada anak, ya berikanlah contoh. Ya memang kita sebagai orang tua ini suri toladan, mau diapain itu begitu juga nanti anak kita pada waktunya dia juga suri toladan dari anaknya ya. Dan tentu ya seringlah senantiasa ya kita luruskan, kita punya niat, luruskan terus kita punya doa, dan perkuat sinyal kita dengan itu tadi ya, ibadah khusus kita perbaiki terus menerus. Apalagi sebentar lagi ada bulan pelatihan yaitu bulan Ramadan. Inilah nanti yang membuat ibadah khusus kita dan ibadah muamalah kita akan terlatih jauh lebih baik lagi. Insya Allah sinyal makin kencang ya, makanya makin nariknya makin kencang juga ya. Iya, demikian yang Bu Isa bisa sampaikan. Terima kasih, maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Aisyah Dahlan atas insight dan sharing-sharingnya, sangat berbekas buat saya, sangat mengambil insight, banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari 2 jam kebersamaan kita, dan pastinya mudah-mudahan juga memberikan manfaat buat sahabat berkah sekalian. Terakhir, sebagaimana yang tadi Bu Isa juga sampaikan di materi gitu ya, di mana zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu bisa meningkatkan energi atau sinyal. Ya. Jadi dan untuk memperpanjang signal dan memperpanjang frekuensi kita, ternyata sekarang kita sudah dimudahkan. Salah satunya melalui donasi di jadiberkah.id. Jadi silahkan langsung mudahkan pakai sinyal juga kan? Iya, pakai sinyal juga. Jadi tinggal ambil gadgetnya, buka jadiberkah.id, kemudian kita bisa pilih mau donasi apa aja. Di sana ada buat masjid, ada buat guru ngaji, buat zakat, sedekah jariah, dan lain sebagainya. Intinya jadiberkah.id, sedekah jadi mudah gitu ya Bu Aisyah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Salah satu pelajaran buat saya hari ini adalah saya sebagai orang tua ternyata saya harus jadi contoh, saya akan jadi panutan, saya akan jadi teladan. Karena untuk menumbuhkan empati buat anak itu perlu didengar, perlu dilihat, perlu dirasakan, perlu diucapkan, dan perlu dipeluk supaya meningkatkan melalui sistem saraf kita. Mudah-mudahan itu yang bisa saya jalani, mudah-mudahan bisa saya perbaiki juga untuk terus menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Aisyah Dahlan atas kesempatannya, dan sahabat berkah sekalian, mari kita tutup rangkaian webinar kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh sahabat berkah yang sudah hadir. Terima kasih juga Bu Dr. Aisyah Dahlan dan juga tim, dan juga dari rekan-rekan dari jadiberkah.id. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara berzakat di jadiberkah.id. Yang pertama, buka website jadiberkah.id, lalu pilih zakat di tabel menu. Untuk mempermudah dalam menghitung zakat, buka kalkulator zakat. Lalu pilih jenis zakat yang akan dikeluarkan, baik zakat mal, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat emas, atau zakat tabungan. Lalu masukkan komponen harta sesuai dengan besaran harta yang Anda miliki. Setelah melihat hasil perhitungan zakat, lalu salurkan zakatmu.
pilih program zakat sesuai dengan seleramu. Setelah itu, masukkan identitas donatur dan nominal sesuai dengan hasil perhitungan kalkulator. Lanjutkan pembayaran, dan alhamdulillah zakatmu telah ditunaikan.